Oke, tampak ya, Bu, ya. Ini saya apa namanya pakai speakernya dari HP satu lagi ya, karena yang buat penampilan ini saya mute aja dari laptop nih karena pakai WiFi kantor nggak stabil. Jadi yang di highlight ini nggak apa-apa, di mute aja. Nanti saya ada sound dari satu suara lagi, satu akun lagi yang dari HP. Mohon izin ya, Bu. Baik, kita mulai untuk materi kita pada hari ini ya, terkait dengan regulasi jaminan produk halal. Ya, sebelumnya untuk masuk ke dalam materi ini, kita akan sama-sama menyaksikan dulu sejarahnya. Kurang lebih itu memang sebelum terbentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, ya. Itu sebelumnya di tahun tahun sebelumnya sudah ada sejarah-sejarah tertentu ya terkait dengan label halal. Pertama di tahun 76, di tahun 76 itu Menteri Kesehatan itu mengeluarkan SK tentang makanan yang mengandung dari babi itu bisa dicantumkan apa namanya label gitu, penandaan. Kemudian di tahun 85 juga uh, dari Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan, ya ini cikal bakal BPOM. Jadi BPOM pada saat itu masih menjadi bagian dari Menteri Kesehatan atau Kemenkes. Nah, di tahun 85 ini ada ketentuan tentang pencantuman tulisan halal. Jadi memang sudah mulai diimbau untuk produk-produk yang mengandung yang halal gitu ya bisa mencantumkan label halal pada makanannya. Kemudian di tahun 88 ya sebelum tahun 89 ini itu ada suatu kejadian yang kemudian memicu terbentuknya LPPOM. Pada saat itu eh, ditemukan oleh seorang peneliti dari Universitas Brawijaya kalau saya tidak salah ya banyaknya kandungan makanan-makanan olahan yang mengandung ada olahan babinya ya ada tambahan babinya ada kandungan babinya seperti itu. Oleh karenanya di tahun tersebut di tahun 89 sebagai respon MUI itu membentuk sebuah lembaga yang bernama LPPOM. LPPOM MUI. Nah, inilah kemudian lembaga pertama di Indonesia yang menjalankan fungsi sertifikasi halal. Nah, bahkan pada saat itu, kemudian LPPOM diberikan dukungan, diberikan penguatan oleh pemerintah ya, oleh negara, yaitu melalui keputusan Menteri Agama nomor 519. Nah, ini memberikan penegasan legitimasi lah secara hukum bisa disebutkan seperti itu bahwa untuk pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia ya LPPOM memiliki kewenangan tersebut ya. Jadi memang di tahun ini di tahun 96, 2001 sampai nanti di tahun 2014 terbentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu memang lebih berbicara banyak tentang perlindungan. Artinya karena adanya kejadian di tahun 88 ini ya, itu diperlukan suatu perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karenanya, semangat di Undang-Undang 33 yaitu adalah semangat memberikan perlindungan dan juga memberikan kenyamanan terhadap pelaku usaha ataupun masyarakat gitu untuk terhadap produk-produk halal di Indonesia. Nah, kemudian ada terjadi perubahan ya. Mungkin ada nggak perubahan besar, tapi saya rasa ada sedikit penambahan paradigma. Jika sebelumnya di tahun 2014 Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu berbicara tentang perlindungan, ya. Setelah di tahun 2020 keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, nah, ya, apa? Undang-Undang Jaminan Produk Halal termasuk yang di dalamnya termasuk terkena klaster perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri pada saat itu dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha, gitu ya, percepatan pertumbuhan ekonomi, gitu juga, dan juga respon terhadap pada saat itu COVID ya, pada saat itu COVID sehingga bisa memberikan uh, peningkatan perekonomian di kala krisis. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Nah, jadi ya pada saat itu karena Undang-Undang Jaminan Produk Halal termasuk di dalam klaster Undang-Undang Cipta Kerja atau yang terkena perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, di sini mulai adanya penambahan paradigma secara perekonomian, ya nilai tambah secara perekonomian. Ya. Buktinya apa? Ya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nanti
ini baru mulai muncul yang namanya mungkin Bapak Ibu sekarang kenal sebagai self declare gitu ya, yang sertifikasi halal secara gratis gitu. Nah, itu terbentuknya baru di tahun 2020 melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Di sebelumnya di Undang-Undang Nomor 33 ini belum ada self declare ya. Ketentuan self declare itu dimulainya di tahun 2020 di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di situ diberikanlah kemudahan seperti misalkan uh, sertifikat halal yang gratis dan juga termasuk di situ adalah kemudahan prosesnya ya. Prosesnya itu disederhanakan, tapi memang untuk kriteria-kriteria tertentu, yaitu hanya dikhususkan untuk produk yang memang pada dasarnya sederhana dan bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan yang sangat mudah untuk dibuktikan kehalalannya, gitu ya. Tapi setidaknya di sini ada afirmasi yang diberikan pemerintah ya, kepada pelaku usaha mikro dan kecil khususnya, ya bahwa pemerintah mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian negara. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang substansi yang ada di dalam undang-undang, gitu ya, karena kita berbicara regulasi ya. Jadi kenapa Bapak Ibu sekalian kita berbicara tentang regulasi sebenarnya lebih pada karena sejak Undang-Undang 33 ini dikeluarkan, gitu ya, uh, sertifikasi halal ini kan menjadi hal yang kemudian dikelola oleh negara. Ada perubahan yang dari tadi ya sebelumnya voluntary atau sertifikasi halal itu adalah sukarela melalui LPPO menjadi mandatory atau bisa kita sebut sebagai menjadi kewajiban. Nah, oleh karenanya segala hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal tentunya jadi diatur oleh undang-undang atau peraturan ya karena Indonesia sendiri sebagai negara hukum kita memang menganut sistem hukum yang sangat bersumber pada hukum tertulis ya. Jadi apa-apa itu harus bersumber pada hukum tertulis ya. Jadi setidaknya Bapak Ibu sekalian di sini apalagi nanti akan menjadi auditor halal ya, Insya Allah. Nah, setidaknya mengetahui apa yang menjadi dasar-dasar dari peraturan di Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini sebenarnya di Undang-Undang 33 sendiri itu sudah cukup lengkap eh, mengatur beberapa substansi penting yang terkait dengan penyelenggaraan halal di Indonesia. Baik pertama dari penyelenggara sendiri gitu ya, BPJPH sebagai stakeholder dan juga LPH dan juga MUI ataupun juga pelaku usaha. Kemudian juga di sini kita bisa melihat yang namanya ketentuan tentang bahan dan proses produk halal. Di sini sebenarnya yang menjadi cikal bakal bagaimanakah standar halal di Indonesia itu diterapkan. Pertama, dari kriteria bahan, ya bahan-bahan seperti apa yang sebenarnya diperkenankan untuk digunakan dalam sertifikat halal di Indonesia. Itu sebenarnya bisa Bapak Ibu temukan di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Ya, bisa dilihat di bab yang mengatur tentang bahan dan proses produk halal. Bahkan di situ pun juga dijelaskan apa saja bahan tambahan, bahan penolong, gitu ya, dan juga bahan-bahan apa saja yang merupakan bahan-bahan yang dilarang ataupun diperkenankan untuk dipergunakan. Gitu. Kemudian juga tentang proses produk halal ya. Proses produk halal sendiri adalah proses produk halal yang menjadi standar. Saya rasa gitu ya. Saya bisa berkata seperti itu. Bagaimana sebuah proses dalam tahapan produksi itu harus diperhatikan secara seksama. Nah, step-stepnya ini ada di sini semua. Kemudian juga ada di sini materi-materi tentang pelaku usaha. Di sini adalah hak dan kewajibannya. Kemudian ini prosedur bagaimana cara memperoleh sertifikat halal, ya. Dan juga ini bahkan hubungan kerjasama internasional. Nah, Bapak Ibu ini termasuk hal yang menarik ya kalau menurut kami ya. Kerjasama internasional ya artinya di sini di undang-undang sendiri bahkan di Undang-Undang 33 tahun 2014 Indonesia sudah membuka ruang untuk adanya peluang kerjasama dengan pelaku usaha di luar negeri ataupun luar negeri. Karena ternyata memang spektrum produk halal itu tidak sebatas kepada negara-negara yang beragama Muslim saja ya. Ternyata itu pun baru kami sadari begitu apa namanya kami di sini gitu ya. Ternyata spektrum sangat luas ya. Bahkan banyak negara-negara yang mayoritas tidak beragama Islam pun sangat tertarik dengan kerjasama internasional di bidang jaminan produk halal. Bahkan di Indonesia sendiri ya, sejak kami membuka pendaftaran lembaga halal luar negeri untuk bekerja sama dengan Indonesia itu sampai
berjumlah ratusan ya dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun saja gitu. Jadi itu memang menunjukkan betapa tingginya antusiasme negara-negara non negara-negara non Islam gitu ya, negara-negara non Muslim untuk juga turut memiliki andil di dalam penjagaan jamu produk halal gitu ya. Dan ternyata juga penerapan hal standar itu ya sudah banyak diterapkan juga oleh bahkan negara-negara yang tidak mayoritas beragama Islam. Ya. Nah, ini semakin memperkaya lagi ya, bagaimana hubungan antara Indonesia dan juga negara-negara di luar sana. Kemudian ini juga berbicara tentang pengawasan. Nah, ini juga penting Bapak Ibu karena beberapa hal tentu harus diawasi, termasuk salah satunya adalah auditor halal ya Bapak Ibu sekalian. Auditor halal itu juga termasuk menjadi objek dalam pengawasan jaminan produk halal. Nah, oleh karenanya tentu penting sekali Bapak Ibu di sini ya ketika nanti bertugas ya insya Allah nanti akan bertugas secara resmi itu harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan yang memang berlaku. Nah, tidak luput juga di sini adalah peran serta masyarakat ya peran serta masyarakat ini banyak berbicara tentang ya bagaimana masyarakat ya nanti yang berada di luar pemerintahan tentunya ya di luar dari ekosistem itu bisa juga turut mengawasi karena mereka juga punya banyak kepentingan. Dan terakhir adalah ketentuan pidana ya, ketentuan pidana. Nah, Bapak Ibu ini juga ada beberapa ketentuan pidana yang tentu Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, salah satunya saya rasa adalah tidak membocorkan ya rahasia-rahasia perusahaan gitu ya. Eh, Utama apalagi Bapak Ibu sekalian kan melakukan pemeriksaan langsung ke dalam perusahaan, tentu Bapak Ibu pasti banyak mengetahui apa saja bahan-bahannya, ya, apa bagaimana proses pembuatan sebuah produk gitu ya. Mungkin itu menjadi rahasia sebuah perusahaan. Nah, itu yang tentu tidak boleh sampai dibocorkan ya, karena itu menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu semua sebagai auditor halal. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi, saya rasa kenapa itu penting ya, undang-undang perlu dipahami ya, karena nanti ini berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi hukum yang nanti akan berlaku ya. Dan takutnya Bapak Ibu sekalian juga tentu bekerja insya Allah dengan baik dan sungguh-sungguh, tapi juga jangan sampai gitu ya, ternyata apa yang Bapak Ibu kerjakan gitu ya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam uh, peraturan perundang-undangan. Ya, tentu kita banyak mengetahui ya, mungkin kita banyak belajar dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia gitu ya. Ya walaupun saya sendiri tidak bisa mengambil kesimpulan, tapi beberapa kasus saya rasa misalkan yang sangat berhubungan dengan BUMN gitu ya, yang mungkin kita sama-sama tahu belakangan gitu ya, ataupun bahkan profesional-profesional yang kemudian bergabung di dalam pemerintahan gitu ya, kemudian akhirnya terjebak ya, mungkin kita bisa sebut salah satu menteri gitu ya. Mungkin itu banyak salah satu faktornya adalah em, karena tidak ketahuannya, tidak mengetahui tentang prosedur-prosedur yang berlaku gitu ya. Mungkin menurut hemat saya gitu ya, menurut pandangan pribadi saya, apa yang mereka inginkan mungkin kebanyakan adalah percepatan saja ya, karena mereka terbiasa bergerak tanpa adanya birokrasi gitu ya. Tapi kemudian kan ketika akhirnya pergerakan itu apa namanya tidak sesuai dengan ketentuan itu yang kemudian menjadi celah gitu ya. Akhirnya jadi menurut saya jangan sampai akhirnya apa yang sudah kita kerjakan apalagi niat kita baik ya tidak ada mencelakakan tapi akhirnya menjadi celah bagi kita sendiri. Jadi saya rasa itu pentingnya kenapa Bapak Ibu perlu mengetahui ya sedikit saja mungkinnya setidaknya hal-hal yang penting yang sangat berkaitan dengan Bapak Ibu semua tentang undang-undang atau peraturan jaminan produk halal. Nah, kemudian juga di Undang-Undang Cipta Kerjanya, ya di sini yang tadi seperti yang udah saya sebutkan, ya ini baru muncul ketentuan tentang self declare gitu ya. Kemudian juga beberapa persyaratan diberikan kemudahan seperti persyaratan buat mulia halal bagi pelaku usaha UMK gitu ya. Dan juga ada pemangkasan waktu ya. Jika sebelumnya di Undang-Undang 33 ya sertifikasi halal itu sebenarnya 90 hari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pertama-tama keluar ini waktu sertifikasi halal itu 90 hari. Ya, kemudian di sini dipangkas sampai dengan 21 hari. Em, ada juga pembentukan komite fatwa produk halal gitu ya dan juga semua layanan JPH artinya semua layanan atau semua sertifikasi yang dilakukan itu harus apa harus melalui sistem elektronik atau siaran. Nah,
Menyinggung sedikit tentang isi tadi dari undang-undang, ya tentu di sini salah satu hal yang penting adalah adanya klausul 4 di dalam undang-undang jaminan produk halal ya. Nah ini yang mungkin kita sering tahu kalau misalkan banyak beredar, misalkan di sosial media ataupun pemberitaan lainnya, bahwa kenapa Indonesia itu semua produknya harus halal gitu ya. Ini sebenarnya karena adanya klausul pasal 4 ini ya. Intinya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal gitu ya. Walaupun sebenarnya ya produk itu didefinisikan sendiri di dalam undang-undangnya ya. Sebenarnya yang dimaksud produk bukan artinya semua produk apapun gitu ya, tapi hanya produk-produk seperti makanan minuman gitu ya, obat-obatan, kosmetik gitu ya, sampai dengan alat kesehatan ataupun barang gunaan. Nah, jadi sebenarnya memang lebih kepada barang-barang yang ya kemungkinan banyak bersinggungan langsung ya, dikonsumsi langsung oleh masyarakat gitu. Walaupun memang nanti mungkin ketika Bapak Ibu bekerja ya sekarang juga BPJPH juga membuka juga ya sertifikasi halal untuk yang tidak wajib. Artinya ini kan ada makanan minuman ini kan yang merupakan wajib. Tapi kan juga ada barang gunaan yang tidak wajib misalkan seperti apa namanya? Ya ada pakan hewan gitu ya. Itu juga sekarang sudah mulai bisa dibuka untuk sertifikasi halal ya. Tapi sifatnya tetap bukan merupakan kewajiban tapi memang itu adalah keinginan pelaku usaha sendiri ya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk itu. Oke, jika kita kemudian sedikit menyinggung berbicara tentang tugas dan fungsi BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, ya. Jadi BPJPH ini sebelumnya adalah eselon 1 atau unit teknis di bawah Kementerian Agama. Jadi BPJPH itu adalah bagian dari Kementerian Agama. Tapi sejak di tahun 2024 ya, di pemerintahan baru, pemerintahannya Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Kabinet Merah Putih ini dikeluarkan dan menjadi lembaga tersendiri ya sehingga sekarang BPJPH adalah lembaga pemerintahan non kementerian berarti selevel dengan kementerian ya. Jadi kepala badannya selevel dengan menteri. Nah di sini tugas dan fungsi BPJPH itu antara lain ya, menyusun kebijakan teknis ya, tentang JPH ya, pelaksanaan penyelenggaraan JPH ya, pengadministrasian tentunya juga dan juga eh, tugas-tugas lain. Kemudian untuk kewenangannya, ya kewenangannya adalah seperti merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH gitu ya, menetapkan NSPK. Nah, kemudian di sini termasuk ya ada yang terkait dengan auditor halal. Saya rasa seperti melakukan registrasi dan juga pembinaan auditor halal. Artinya memang di sini Bapak Ibu sebagai profesi auditor halal itu memang profesi yang secara langsung disebutkan di dalam undang-undang gitu. Jadi Bapak Ibu memang secara langsung profesi Bapak Ibu sekalian itu disebutkan di dalam undang-undang. Ya. Jadi menjadi objek langsung dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Ya. Jadi di sini BPJPH juga termasuk memiliki wewenang untuk melakukan registrasi terhadap auditor halal. Jadi artinya Bapak Ibu ketika ingin bertugas secara resmi itu harus dipastikan sudah terregistrasi dulu di BPJPH. Dan tentu BPJPH di sini juga punya kewenangan untuk melakukan pembinaan ya terhadap auditor-auditor halal. Nah, AD BPJPH memang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian produk halal bagi masyarakat. Kemudian, ya, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Oke, tadi mungkin sedikit apa namanya pengetahuan dasar tentang undang-undangnya. Tapi kalau misalkan kita melihat secara keseluruhan, ya peraturan-peraturan yang terkait dengan jaminan produk halal atau JPH itu tidak hanya semata-mata tentang undang-undang saja, tapi ada juga peraturan-peraturan lain di bawahnya. Ya. Ya, kemudian di bawah undang-undang itu ada peraturan pemerintah, kemudian juga ada peraturan presiden, kemudian peraturan badan atau peraturan menteri, dan keputusan kepala badan. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang hierarki ini, ya, kalau di Indonesia sendiri seperti tadi saya sebutkan bahwa Indonesia ini bersumber dari hukum tertulis ya. Hukum tertulisnya tentu didahulukan pertama adalah yang tingkatnya paling tinggi. Karena di Undang-Undang Dasar itu tidak ada disebutkan secara langsung tentang halal, ya jadi tentang halal itu baru disebutkan di dalam undang-undang. Nah, makanya
undang-undang yang undang-undang menjadi sumber hukum utama di dalam jaminan produk halal. Ya. Kemudian setelah itu di bawahnya ada peraturan pemerintah yang berbicara tentang teknis. Tentang teknis. Artinya apa yang sudah disebutkan di dalam undang-undang gitu ya. Nanti ada ketentuan lebih lanjut ya diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, ini sedikit tips dari saya Bapak Ibu sekalian ya. Tentu untuk mempelajari semua peraturan ini sangat banyak. Tapi jika ingin mengetahui secara langsung substansi atau intisari dari eh, peraturan JPH, ya, ini sebenarnya tiga undang-undang ini yang bisa langsung dipelajari ya. Pertama, Undang-Undang Nomor 33, kemudian Undang-Undang Nomor 6, dan juga PP Nomor 42. Nah, jadi tiga undang-undang ini yang bisa langsung Bapak Ibu pelajari. Bahkan kalau misalkan mau lebih singkat lagi, Bapak Ibu bisa langsung melihat di dalam PP Nomor 42 ini, ya. Karena ini memang banyak mencakup substansi di dalam undang-undang masih di masih banyak tercakup, tapi kemudian lebih diturunkan lagi secara teknis di dalam PP Nomor 42. Oh iya, dan kemudian jika berbicara tentang keberlakuan undang-undang, ya, ya di sini memang masih berlaku dua undang-undang, ya. Artinya Undang-Undang Nomor 33 masih berlaku dan Undang-Undang Nomor 6 masih berlaku. Jadi ketika ingin melihat ketentuan jaminan produk halal, memang Bapak Ibu harus melihat di dalam keduanya. Karena sifat dari Undang-Undang Nomor 6 atau Undang-Undang Cipta Kerja adalah mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 33. Jadi bukan mencabut seluruhnya. Jadi hanya beberapa pasal saja yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6. Gitu. Jadi memang dalam sistem hukum kita, kita harus membaca keduanya karena keduanya masih berlaku. Mungkin nanti beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 33 tidak berlaku lagi. Misalkan kita sebut saja misalkan di dalam pasal kerjasama gitu ya, itu ada kerjasama lembaga ya, kerjasama dengan MUI misalkan, kerjasama dengan itu ada beberapa yang pembaruan. Misalkan kalau di Undang-Undang 33 sebelumnya kerjasama dengan MUI itu bisa beberapa hal gitu ya. Tapi nanti di Undang-Undang Cipta Kerja kerjasama dengan MUI itu hanya terkait dengan penetapan kehalalan produk saja. Nah itu berarti pasal yang berlaku adalah pasal yang di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian tadi di bawah dari peraturan pemerintah, ya itu ada peraturan presiden. Ya ini kalau peraturan presiden ini berbicara hal yang cukup spesifik lagi, misalkan ada perpres tentang sertifikasi untuk alat kesehatan dan obat-obatan. Nah itu Bapak Ibu bisa melihat di dalam perpres. Nah kalau ini peraturan badan atau peraturan menteri, ini biasanya memang yang level teknisnya lebih detail lagi gitu ya. Mungkin sudah banyak berbicara tentang hari-hari gitu ya, ataupun detail-detail seperti persyaratan-persyaratan dokumen-dokumen yang lebih teknis lagi. Nah ini berbicara tentang dua peraturan yang ada dua jenis ya, satu peraturan BPJPH dan kedua adalah peraturan Menteri Agama. Ya ini masih bisa kami sampaikan, keduanya masih berlaku ya, dikarenakan ini adalah bagian dari implikasi dari transisi ya Bapak Ibu sekalian ya. Maka yang seperti saya sebutkan, jika sebelumnya BPJPH adalah instansi di bawah Kementerian Agama, sehingga beberapa peraturan pada saat itu memang disusun dalam bentuk PMA atau Peraturan Menteri Agama. Jadi PMA ini Peraturan Menteri Agama, Bapak Ibu ya, untuk singkatannya. Nah, karena sekarang ya sudah berjalan setahun, tapi tentu masih banyak peraturan-peraturan yang belum disesuaikan. Ya, sementara peraturan-peraturan ini belum ada peraturan terbarunya ya, peraturan ini masih kami gunakan ya. Misalkan sampai sekarang ini yang sudah ada barunya ini, misalkan ini PMA nomor 20 adalah PMA yang mengatur tentang self declare. Nah, nanti BPJPH sudah mengeluarkan peraturan BPJPH nomor 5 tahun 2025 ya, baru kemarin. Nah, berarti sejak itu terbit ya, yang diacu lagi sudah bukan PMA nomor 20 lagi tapi PMA nomor 5. Adapun misalkan ini PMA nomor 2 atau PMA nomor 13 ini belum ada pembaruannya. Sehingga ini masih digunakan oleh BPJPH ya sebagai dasar hukum. Nah, kalau keputusan kepala BPJPH ini mungkin yang Bapak Ibu melihatnya misalkan dalam bentuk SOP gitu ya. Nah, kan ini yang dari laptop saya putus nih internet ini. Saya share ulang dulu ya. Nah, ini dalam bentuk SOP ataupun juga dalam bentuk juknis atau juklak ya. Nah, ini jadi
bisa melihat di sini. Nah, beberapa standar juga Bapak Ibu bisa lihat di sini. Misalkan list-list tentang positive list, barang-barang yang apa? Barang-barang yang tidak memerlukan sertifikat halal ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Ya, Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam eh, keputusan Kepala BPJPH. Nah, ini saya rasa yang tadi. Nah, ini adalah stakeholder-stakeholder kemudian yang berkaitan langsung dengan jaminan produk halal. Pertama tentunya adalah BPJPH itu sendiri, kemudian ada LPH dan di sini ada auditor halal ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya yang bernaung di bawah LPH. Nah, kemudian ini kalau misalkan Bapak Ibu nanti akan banyak melakukan pemeriksaan untuk sertifikasi halal yang reguler ya. Kemudian juga ada LP3H ya dengan tenaga auditornya adalah P3H. Nah, ini yang banyak berhubungan langsung dengan sertifikasi halal menggunakan eh, self declare ya. Jadi dibedakannya itu yang jadi pembedanya itu. Nah, kemudian untuk lembaga fatwanya ya, lembaga fatwa yang untuk reguler adalah Komisi Fatwa MUI ya. Komite Fatwa ini adalah lembaga fatwa untuk yang self declare dan serta adalah eh, kementerian-kementerian lain yang terkait. Ini tadi ya, mungkin ada beberapa yang udah saya sebutkan juga ya. Ini adalah perubahan-perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya artinya, oke, di sini sih sebenarnya penegasan aja bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh MUI ya, karena MUI ini sebenarnya ada di dalam beberapa provinsi ya. MUI itu tidak hanya terpusat di Jakarta saja, tapi juga ada MUI provinsi, bahkan juga ada MUI kabupaten kota, dan bahkan kalau di Aceh itu namanya Majelis Permusyawaratan Aceh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini nanti tentu akan banyak sekali berhubungan dengan MUI. Nah, ini jadi memungkinkan ya misalkan tidak bisa dicapai oleh MUI pusat ya, bisa juga dengan MUI provinsi atau MUI kabupaten kota. Atau mungkin yang di Aceh bisa dengan Majelis Permusyawaratan Aceh ya, ketika untuk sidang halal ya. Setelah Bapak Ibu melakukan pemeriksaan, melakukan tugas audit ya, jadi laporan hasil pemeriksaannya itu akan langsung dilakukan penetapan kehalalan oleh MUI. Sidang fatwa, oke. Ini kemudian juga ada komite fatwa ya. Sebenarnya komite fatwa ini juga memungkinkan Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan ya. Setelah 3 hari MUI itu tidak bisa memberikan fatwa, nah itu yang memberikan fatwa untuk sertifikat halal reguler itu bisa dilakukan oleh komite fatwa. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihatnya di dalam tracking system ya. Tracking sistemnya itu mungkin bisa dilihat ya. Jika misalkan eh, apa sudah berubah ke komite fatwa, ya mungkin nanti bisa selanjutnya berhubungan dengan komite fatwa turut halal. Nah, ini juga terkait dengan keberlakuan atau masa berlaku sertifikat halal ya. Jadi sebelumnya di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikat halal itu ada masa berlaku yaitu selama 4 tahun. Nah, kemudian setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu dikeluarkan, ya, masa berlaku dari Undang sertifikat halal juga dicabut gitu ya, sehingga sertifikat halal berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan atau proses produk halal. Ya, ini yang banyak disebutkan bahwa sertifikat halal ini berlaku seumur hidup ya karena Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Jadi sebenarnya eh, tidak tidak ada masa berlaku, tapi tetap harus memberikan laporan kepada BPJPH. Misalkan dalam hal pelaku saya melakukan perubahan komposisi bahan ya, bahannya dirubah atau proses produksinya ada perubahan ya, ataupun lokasi produksinya berubah gitu ya, itu harus dilaporkan. Nah, dan memungkinkan kalau misalkan perubahan ada perubahan mayor harus dilakukan audit ulang ya, berarti Bapak Ibu sekalian nanti sebagai autor halal juga harus melakukan pemeriksaan ulang terhadap sertifikat halal yang sudah berlaku dan ada perubahan tersebut. Ini perubahan PP ya, perubahan PP karena ini masih baru setahun ya kami rasa ya, jadi mungkin masih beberapa hal harus kami sampaikan ya, beberapa
substansi yang diatur di dalam PP 42 yang cukup penting. Yang pertama adalah implementasi SJPH ya. Implementasi SJPH ini sebenarnya secara sederhana adalah surveillance ya. Jadi setiap 4 tahun itu wajib dilakukan surveillance terhadap semua pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal. Ya. Nah, kalau untuk pelaku usaha UMK itu memang sifat surveillance-nya adalah random, artinya sampling. Gitu. Tapi untuk pelaku usaha menengah, besar, dan luar negeri itu wajib ya dilakukan. Artinya pelaku usaha menengah, besar, dan luar negeri itu setiap 4 tahun harus melakukan pemeriksaan ulang. Dan itu tentu kalau surveillance, ya walaupun peraturan BPJPA belum keluar sebenarnya ya, tapi kemungkinan besar nanti akan dilakukan lagi oleh Bapak Ibu sekalian sebagai auditor halal ya. Biasanya yang melakukan surveillance sih seharusnya LPH yang yang mengeluarkan sertifikasi ya, yang sudah memeriksa ya sebelumnya seperti itu kan ya. Jadi kemungkinan Bapak Ibu akan melakukan pemeriksaan ya. Berarti setiap 4 tahun sejak sertifikat halal keluar itu harus dilakukan surveillance. Nah, itu jadi tugas lagi juga dari Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, kemudian juga beberapa hal seperti misalkan persyaratan penyelia halal ya. Ini kan beberapa juga harus Bapak Ibu audit ya. Misalkan adalah persyaratan penyelia halalnya ada atau tidak, dan kemudian jika ada atau tidak, bagaimana persyaratan yang dimiliki oleh penyelia halalnya. Apakah sudah memiliki sertifikat pelatihan, apakah sudah memiliki sertifikat kompetensi, itu juga harus diperhatikan. Oh, ini pembaruan ya, pembaruan itu tadi. Misalkan dalam hal pelaku usaha ini setelah memiliki sertifikat halal, kemudian ada perubahan, baik dari perubahan bahan ataupun juga dari perubahan proses produksi. Nah, ini kan harus mensubmit kepada BPJPH, harus melakukan menginformasikan. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus disampaikan, seperti dokumen perubahan komposisi bahan, ya, dokumen kehalalan, misalkan yang dirubah adalah produk kecap dari kecap A menjadi kecap B, ya berarti kecap yang berubah, kecap B juga harus menyampaikan dokumen sertifikat halal dari kecap B tersebut. Terus dokumen perubahan PPH ya, misalkan apa? Misalkan ada perubahan pabrik gitu ya, atau fasilitas di pabrik gitu ya, itu yang disampaikan juga. Penahapan ya, penahapan, oke, penahapan sih intinya sih kalau penahapan Bapak Ibu ya, penahapan itu yang tadi ya sempat saya singgung itu penahapan sertifikat halal walaupun wajib di Indonesia tapi dilaksanakannya melalui penahapan gitu ya. Jadi ada waktu-waktunya. Misalkan di tahun 2019 sampai 2000 kita tarik mungkin sampai 2026 ya. Itu tahap pertama untuk klaster makanan dan minuman ya. Jadi nanti di tahun depan itu setelah 17 Oktober berarti di tanggal 18 Oktober tahun 2026 semua pelaku usaha makanan dan minuman itu wajib memiliki sertifikat halal ya. Tidak ada pengecualian lagi di setelah tahun depan di tahun 2026. Nah, berarti di sini ini mungkin tahun depan akan mulai banyak ya, akan mulai bertambah lagi mungkin ya. Jika sekarang sudah banyak, mungkin tahun depan akan semakin banyak lagi adanya permohonan sertifikasi halal, terutama untuk pelaku usaha makanan dan minuman. Oke, untuk kategori-kategori produk ya sebenarnya ada beberapa kategori. Pertama adalah kategori produk yang wajib halal. Ya, artinya adalah bahwa produk-produk tersebut ya ini masuk dalam klaster yang tadi diwajibkan buat halal. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat dokumennya sudah ada juga ya. Dokumennya adalah KMA. KMA ini Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021. Nah, di sini nanti disebutkan apa saja produk-produk yang wajib untuk halal. Artinya kalau misalkan ada produknya di situ tercantum di dalam daftar itu berarti wajib bersertifikat halal ya. Misalkan restoran gitu ya, ataupun produk-produk olahan gitu ya, susu kotak misalkan gitu atau roti gitu ya. Mungkin di situ akan masuk di dalam KMA-nya dan berarti itu wajib buat halal. Kemudian juga ada bahan atau produk yang tidak wajib halal ya. Ini dokumennya bisa dilihat di dalam Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Nah, ini juga sebenarnya cukup penting juga buat Bapak Ibu semua melakukan audit ya.
Karena banyak penggunaan bahan-bahan yang sifatnya mungkin masih alami sehingga tidak memerlukan sertifikat halal ya. Contoh misalkan di sini ya telur ya sayuran atau misalkan eh, air sumur gitu kan. Nah, itu kan tidak memerlukan sertifikat halal dan juga beberapa bahan-bahan chemical saya rasa juga tidak memerlukan sertifikat halal. Nah, stimulasinya di sini. Nah, jadi ini penting buat Bapak Ibu semua ketika melakukan audit, apalagi berhadapan dengan pelaku usaha yang mungkin kan di sini Bapak Ibu akan banyak berhubungan dengan pelaku usaha menengah besar ke atas gitu ya, yang penggunaan bahan-bahannya itu udah kompleks gitu ya. Nah, tentu di sini Bapak Ibu harus juga mengetahui bahwa mungkin tidak semua bahan-bahan dari pelaku usaha tersebut harus punya sertifikat halal ya, tapi bisa saja ada eh, bahan-bahannya yang memang pada dasarnya adalah halal ya atau positive list. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu cek. Nah, jadi saya rasa dua dokumen ini selain tadi misalkan PP nomor 42 ya, dua barang ini KMA 748 terutama mungkin ini KMA nomor 1360 tahun 2021 ini adalah dokumen yang Bapak Ibu semua seenggaknya wajib tahu atau enggak ya tidak usah dihafal karena listnya terlalu banyak tapi Bapak Ibu mungkin harus pegang kemana-mana ya sehingga bisa selalu mencek kapanpun, dimanapun ketika perlu. Kemudian juga untuk ketentuan bahan yang haram atau produk yang tidak halal. Nah, untuk produk yang tidak halal, ya ini wajib memberikan keterangan tidak halal gitu. Artinya sebenarnya dalam pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bukan berarti melarang pelaku usaha yang hendak untuk menjual barang-barang yang tidak halal gitu ya. Memang masih diperkenankan, tapi dengan ketentuan setiap produknya harus mencantumkan keterangan tidak halal. Nah, itu yang penting adalah itu. Sehingga diperkenankan pelaku usaha itu perjualbelikan produk-produk yang tidak halal dengan syarat adalah memberikan keterangan bahwa produk tersebut adalah produk yang mengandung bahan tidak halal. Nah, ini terkait dengan skema, pada intinya sebenarnya setelah tadi saya sebutkan juga bahwa di dalam substansi di Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa untuk alur sertifikasi jaminan produk halal itu dilakukan berbasis elektronik. Artinya semua pengajuan itu dilakukannya berdasarkan online atau melalui si halal saja. Nah, oleh karenanya semua pintu pendaftaran harus masuk di dalam BPJPH terlebih dahulu gitu ya. Kemudian nanti pelaku usaha akan melakukan pendaftaran, ya, pengajuan-pengajuan persyaratannya, dan kemudian juga di sini ada verifikasi ya, verval oleh BPJPH untuk menentukan dokumen-dokumen tersebut ya bisa diajukan sertifikasi halal atau tidak. Nah, kemudian setelah dilakukan verval untuk dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha, nanti pelaku usaha akan memilih LPH. Di situ LPH kemudian yang akan diberikan penugasan oleh BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Nah, di sini tugas Bapak Ibu semua yang memang langsung melakukan pemeriksaan. Ya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu baca di dalam undang-undangnya, ya pemeriksaan yang Bapak Ibu lakukan itu memang ditentukan langsung ya, oleh undang-undang, pemeriksaannya harus dilakukan secara tatap muka, secara langsung. Artinya, audit yang dilakukan itu memang adalah audit lapangan, ya. Adapun misalkan audit-audit yang sifatnya force major sehingga harus dilakukan audit online, dalam peraturan kita itu baru diperkenankan ketika terjadi kondisi darurat saja. Ya, kondisi daruratnya adalah yang sifat kebencanaannya itu masif atau massal ya. Misalkan seperti COVID atau misalkan sekarang bencana di Aceh gitu, di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Nah, itu baru mungkin diperkenankan untuk dilakukan audit online ya karena memang sudah memenuhi unsur yang terjadi di dalam kedaruratan. Tapi sepanjang tidak ada kejadian-kejadian besar seperti itu, semua audit itu harus dilakukan secara lapangan atau secara langsung. Ya. Ini ketentuan dari peraturan perundang-undangan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian tentu Bapak Ibu ketika melakukan pemeriksaan, nanti mungkin ada beberapa bahan atau beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu rasa perlu untuk dilakukan pengujian laboratorium. Nah, itu dimungkinkan. Jadi sebenarnya sifat dari pengujian laboratorium ini juga ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ya, bahwa
pengujian laboratorium itu adalah dalam hal misalkan dalam pemeriksaan Bapak Ibu sekalian sebagai auditor halal merasa ada perlu untuk dilakukan pengujian lab gitu. Misalkan ya untuk memastikan. Nah, itu bisa. Jadi bukan berarti semua pemeriksaan itu harus dilakukan pengujian lab ya. Tapi di undang-undang itu sudah ditentukan bahwa dalam hal dirasa perlu ya, misalkan ada keraguan gitu ya di dalam undang-undang, nanti saya agak lupa redaksinya ya, nanti kalau nggak salah seperti itu, dalam hal pemeriksa atau auditor hal merasa perlu untuk melakukan pengujian lab, itu bisa dilakukan pengujian lab ya. Jadi bukan berarti semuanya harus dilakukan lab gitu ya. Misalkan Bapak Ibu udah yakin, udah tahu ini tidak perlu melakukan uji lab, ya tidak usah dilakukan uji lab ya, karena di undang-undang juga disebutkan pengujian lab itu dalam hal memang diperlukan saja. Nah, setelah nanti dilakukan pemeriksaan dan pengujian, nanti Bapak Ibu semua akan menyusun laporan hasil pemeriksaannya ya bersama juga dengan SDM syariahnya saya rasa. Nah, kemudian hasil tersebutlah yang nanti akan disampaikan kepada MUI ya untuk dilakukan sidang fatwa. Nah, biasanya nanti dalam sidang fatwanya itu memang Bapak Ibu sekalian nanti yang akan langsung berkunjung ya, tatap muka langsung bersama dengan para ulama kita di MUI ya. Di situ mungkin Bapak Ibu harus melakukan presentasi ya atas temuan atau hasil kerjaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti di situ kemungkinan juga biasanya para ulama kita ya di MUI itu akan bertanya secara langsung kepada Bapak Ibu semua. Jadi penting artinya Bapak Ibu semua memahami apa yang Bapak Ibu kerjakan karena nanti akan langsung langsung diuji oleh para ulama. Nanti akan bertanya kenapa seperti ini, karena seperti itu. Mereka akan menguji tentang keahliannya. Jadi mungkin kurang lebih proses seperti itu. Jadi setelah nanti selesai melakukan pemeriksaan sidang fatwa, nanti sidang fatwa itu yang kemudian menjadi dasar berupa ketetapan halal untuk disampaikan kepada BPJPH sehingga BPJPH bisa mengeluarkan sertifikat halal gitu ya. Nah, ini kalau yang self declare ya ini sebenarnya sama saja maupun perbedaannya adalah di dalam lembaga pemeriksanya ya. Lembaga pemeriksa di sini bertanggung jawab adalah LP3H. Kemudian buat lembaga fatwa adalah komite fatwa secara langsung gitu ya. Tapi ini kan tentu buat pelaku usaha UMKM self declare saja. Nah, ini nanti ini beberapa contoh ya yang ada di dalam KMA 748, Keputusan Menteri Agama itu nomor 748. Nah, nanti di sini disebutkan misalkan apa? Ini ada peralatan kimia atau klinik, peralatan hematologi, peralatan gigi, peralatan telinga gitu ya. Di sini barang gunaan misalkan ada sandang gitu ya, penutup kepala, aksesoris, tapi yang hanya, oh ya, di dalam peraturan kita sebenarnya ini yang wajib hanya yang berasal atau mengandung unsur hewani saja gitu ya. Tapi seperti yang saya sebutkan di mulai tahun ini memang BPJPH sudah mulai membuka apa untuk yang tidak wajib, artinya yang tidak mengandung unsur hewan memang bisa saja dilakukan audit oleh Bapak Ibu sekalian. Misalkan di sini sandang atau pakaian yang tidak dari unsur hewan gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan ya. Bisa diajukan pemeriksaan. Terus juga apa aksesoris gitu ya yang tidak ada unsur hewannya tetap bisa dilakukan sertifikasi. Jadi ini mungkin semakin memperkaya lagi, memperluas juga apa ruang lingkup pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sedikit ya buat alur sertifikasi reguler ya. Memang sebenarnya ini yang paling penting sebelum dilakukan pemeriksaan, sebelum dilakukan pendaftaran, pelaku usaha itu harus punya NIB terlebih dahulu ya. Walaupun NIB ini bukan bagian dari apa ketentuan dalam jaminan produk halal, tapi di Indonesia sendiri yaitu sudah ditentukan bahwa setiap pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan berusaha di Indonesia itu wajib memiliki NIB ya, sehingga di sini karena BPJPH atau si halal sudah dikoneksikan dengan BKPM dengan pemilik OSS-nya itu, sehingga pendaftaran sertifikat halal itu memang harus menggunakan NIB gitu ya. Ya, ini mungkin pentingnya buat apa? Karena mungkin ada beberapa pelaku usaha mungkin nanti yang akan melakukan konsultasi kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ke kantor langsung kan saya rasa juga ada ya kayak gitu ya. Yang melakukan konsultasi, bertanya-tanya gitu ya. Jadi step yang paling awalnya sebenarnya harus punya NIB terlebih dahulu ya.
Artinya kalau nggak punya NIB ya memang tidak bisa mendaftar karena nanti yang diminta adalah itu, kemudian nanti NIB itu yang di NIB itulah nanti yang menentukan apakah pelaku usaha ini menengah, besar, ya luar negeri ataupun kecil gitu ya. Nanti kriterianya ada di dalam NIB. Jadi penentuan pelaku usahanya mikro, kecil, menengah, besar itu dari mana? Itu bukan dari BPJPH-nya ya, tapi dari sistem di OSS-nya sendiri gitu ya. Jadi kita pas menerima dan pelaku usaha sudah mendaftar, kita udah tahu, oh pelaku usahanya ini tinggal pelaku usaha besar, menengah gitu ya. Nah, ini kemudian juga beberapa dokumen-dokumen yang mungkin nanti juga Bapak Ibu sekalian periksa ya, seperti dokumen penyelia halal gitu ya. Kemudian ya ini ada flowchart dari proses produk halalnya dan manual SJPH juga. Nah, itu yang cukup penting ya, manual SJPH juga. Ya, ini juga Bapak Ibu yang nanti akan banyak lihat ya. Saya rasa nanti juga ada materi tersendiri yang membedah secara lebih rinci lagi terkait dengan SJPH. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa perkembangan ya di tahun ini, di tahun 2025 tentang sertifikat halal ya. Tapi update ini data lama ya. Detailnya sudah lebih dari ini ya. Intinya sekarang untuk pendaftarannya sudah ada sekitar jumlah SA yang terbit di angka 2 juta lebih ya. Nah, ini untuk semua produk yang sudah bersertifikat halal di Indonesia ya, ada 5,9. Mungkin sekarang udah 6 juta. Nah, ini saya datanya nggak update, udah berdata beberapa bulan yang lalu. Saya rasa udah lebih dari ini. Ya, ini kenapa jumlah produknya bisa lebih besar daripada jumlah sertifikat ya? Karena ke- memungkinkan sekali di dalam satu sertifikat itu ada beberapa produk ya. Karena ada, kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti di dalam sertifikatnya itu kan ada lampiran produk. Nah, lampiran produknya itulah yang kemudian berjumlah beberapa gitu ya. Kadang-kadang tidak hanya satu aja karena pelaku usaha kan produknya ada banyak gitu ya. Nah, makanya jumlah produknya bisa lebih banyak di sini ya daripada jumlah sertifikat halalnya. Label halal. Oke, label halal ini saya rasa penting buat Bapak Ibu sekalian. Cukup pentingnya adalah untuk melihat eh, untuk memeriksa bahan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kan nanti Bapak Ibu akan memeriksa bahan ketika melakukan audit ya. Cara termudah untuk memastikan bahan itu bisa digunakan atau tidak oleh pelaku usaha adalah bahannya itu sudah halal atau belum. Nah, sudah halal atau belum ya paling mudah antara sudah punya sertifikat halal ataupun positif list gitu. Nah, makanya nanti ketika melihat bahan-bahan yang berlaku atau yang bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha, Bapak Ibu bisa melihat dalam ketentuan label yang dicantumkan di dalam produknya itu. Nah, di dalam produknya itu, nanti di label itu ada nomor registrasi. Nah, nomor registrasi inilah yang nanti Bapak Ibu input ke dalam website BPJPH ya. Ya, nanti kalau misalkan memang valid, itu tentu akan keluar jadi produk apa gitu ya. Itu bisa ditentukan ya. Karena kenapa perlu dilakukan kayak gitu? Karena saya rasa eh, udah ada beberapa mungkin cukup cukup adalah gitu ya beberapa pemalsuan nomor, pemalsuan label gitu ya. Jadi kita tidak, saya rasa sih ya ya jangan, kalau bisa mah tidak tidak hanya melihat dalam sekilas aja, oh punya sertifikat, punya label halal, nomor registrasi sendiri, tapi tanpa melihat, tanpa memvalidasi lagi gitu ya, karena memungkinkan saja terjadi hal tersebut gitu ya, dia memang sekedar mencantumkan saja, karena kan ini kan saya rasa ya membuat gini, apalagi BPJPH sekarang belum membuat sistem QR, jadinya tinggal bikin label terus dikasih nomor aja gitu kan, mungkin bisa-bisa saja gitu ya. Jadi sehingga, tapi kalau ketika dia input nomor yang asal kan tentu nggak akan bisa masuk ke dalam sistem ya, dicari kan nggak ada. Makanya di situ Bapak Ibu perlu input ya ke dalam sistem, kemudian dilihat ya apakah bahannya benar atau tidak, sudah memiliki sertifikat halal atau belum. Ya, ini sih kalau sisa lainnya saya rasa ini standar-standar terkait pelabelan ya. Pelabelannya seperti apa ya, warnanya sebenarnya sih nggak begitu penting sih, tapi ya paling tidak dia punya standar warnanya ungu, ya warna hitam, warna putih. Maksudnya di sini nih warna frame-nya, ya warna apa namanya, logonya, nama tulisannya, sama tulisan nomor registrasinya. Tapi sebenarnya yang paling penting ya Bapak Ibu, ya ini nomor registrasinya yang Bapak Ibu cek nanti ya di dalam kemasan produknya tersebut gitu ya. Oh ya, dan ini ada pengecualian pencantuman label halal. Jadi mungkin saja ada bahan-bahan yang tidak dicantumkan label halal karena apa? Produknya terlalu kecil gitu ya. Produknya memang terlalu kecil, kemasannya mini sekali, kecil banget sehingga tidak mungkin dilakukan
pencantuman ya. Buat yang produk-produk seperti itu memang dikecualikan buat bersertifikat, tidak berlabel, sorry, tidak berlabel. Jadi di situ nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung mencek pada sertifikatnya. Berarti harus bertanya ya. Di sini berarti harus ada extra effort, berarti harus bertanya eh, apa sertifikat halal ada atau enggak, nomornya berapa gitu. Mungkin baru dari situ bisa dicek ya. Nah, ini kemudian saya rasa terakhir ya terkait dengan auditor halal itu sendiri ya. Tadi kan kita sudah banyak berbicara tentang apa saja undang-undangnya seperti apa, kemudian peraturan seperti apa, sejarah seperti apa, sampai dengan sertifikasinya ya. Kemudian mungkin terakhir sebagai penutup ya, saya akan sampaikan ini terkait dengan tugas auditor halal itu sendiri ya. Jadi di dalam undang-undang itu sudah disebutkan tugas-tugas auditor. Nah ini sebenarnya walaupun sifatnya ya gimana ya mungkin normatif lah gitu ya normatif cuma Bapak Ibu setidaknya mengetahui lah sehingganya Bapak Ibu mengetahui dan melaksanakan seminimal sudah Bapak Ibu laksanakan apa yang menjadi amanat ya di dalam undang-undang apa saja sih yang menjadi tugas dari auditor halal. Pertama adalah ya memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan ya tentu saja ya. Terus memeriksa jadi selain mengkaji dan memeriksa bahan ya kemudian juga memeriksa proses pengolahan ya. Proses pengolahannya seperti apa, kemudian juga memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan ya. Tentu ini misalkan ada produk yang terkait dengan penyembelihan. Meneliti lokasi produk ya, meneliti peralatan, ruang produksi dan penyimpanan, memeriksa pendistribusian dan penyajian produk. Ini memeriksa berarti ini dokumen SJPH pelaku usaha ya, dokumen SJPH-nya ada atau tidak ya. Jadi ini termasuk yang Bapak Ibu harus cek ya dokumen SJPH-nya ada atau tidak. Kemudian adalah melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada LPH. Oh, oke, jadi ini mungkin sifatnya tadi setelah bertugas tadi ya melaporkannya tentu ke lembaga terlebih dahulu ya nanti kemudian baru olehnya disusun laporan hasil pemeriksaan tadi yang nanti akan dikirimkan kepada MUI untuk dilakukan sidang fatwa. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu dari A sampai H ini ya yang menjadi tugas Bapak Ibu sekalian yang ditentukan oleh undang-undang ya. Jadi ini bukan saya buat sendiri tapi ditentukan oleh undang-undang ya. Ada di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, auditor halal ini apa sebenarnya? Jadi ini juga menurut definisi undang-undang ya. Menurut definisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Nah, jadi ini sebenarnya tugas utama dan kemampuan yang Bapak Ibu utama harus miliki ya, yaitu melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Nah, gitu ya. Jadi memang inilah yang menjadi basic atau pengetahuan dasar dari Bapak Ibu sekalian. Nah, syarat menjadi auditor halal di sini adalah satu, WNI, kedua, beragama Islam, ya. Kemudian ini berpendidikan paling rendah S1 di bidang-bidang tersebut, memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk, dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Gitu ya. Untuk memahami dan memiliki wawasan luas ini dia berarti autor halal ini harus sudah tersertifikasi ya. Pertama misalkan ya sudah mengikuti pelatihan auditor halal. Ya, ini yang dilaksanakan oleh BPJPH atau lembaga pelatihan-pelatihan lain seperti Halal Institute ini ya, yang sudah bekerja sama oleh BPJPH atau ditetapkan oleh BPJPH. Kemudian juga melakukan dan memiliki sertifikat kompetensi. Ya, sertifikat kompetensi auditor halal. Jadi dua ini ya. Tapi memang dari yang menarik saya rasa adalah ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian memang tugas Bapak Ibu di sini memang jadi sebuah profesi ya. Saya rasa adalah profesi, auditor halal itu ada profesi. Sehingga memang tidak salah kalau misalkan kita bekerja sebagai profesi kita untuk mencari nafkah atau mencari tambahan penghasilan. Tapi di sini memang ini yang menarik ya, yang unik dari peraturan ini kan disebutkan oleh undang-undang ya. Undang-undang ini menyebutkan bahwa syarat dari auditor halal itu adalah mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan golongan gitu ya. Jadi ini yang penting saya rasa ini syarat yang berupa
integritas ya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya adalah jangan lupa bahwa tugas Bapak Ibu sekalian, walaupun ini memang betul menjalankan tugas yang diberikan oleh LPH, misalkan seperti itu ya, atau diberikan oleh BPJPH. Tapi ketika melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan di lapangan ya, yang menjadi prioritas dari Bapak Ibu sekalian adalah uh, tentu kebenaran dari hasil auditnya, gitu ya. Karena itu nanti yang uh, apa ya, yang menjadi penting lah, tentunya buat masyarakat dan tentu juga buat pertanggungjawaban Bapak Ibu sekalian gitu ya, secara dunia ataupun non dunia seperti itu. Saya rasa seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan registrasi, saya rasa ini juga auditor halal ini um, harus diregistrasikan gitu ya. Jadi tidak bisa semata-mata Bapak Ibu ya menjadi auditor halal kemudian melakukan tugas pemeriksaan, tapi harus juga terregistrasi di BPJPH ya. Nanti BPJPH akan menerbitkan nomor registrasi auditor halal gitu ya. Jadi ini memang kalau dari prosedur ini kan prosedur yang ditetapkan undang-undang sebenarnya, tapi ya pada intinya sih adalah setelah LPH nanti mengangkat Bapak Ibu sekalian menjadi auditor halal gitu ya. Nanti LPH ini yang mengajukan kepada BPJPH ya untuk mendaftarkan Bapak Ibu sekalian sebagai auditor halal. Nah, ini kemudian nanti akan diterbitkan oleh BPJPH berupa nomor registrasi. Nah, ini syarat-syarat yang mungkin Bapak Ibu perlu lengkapi, ya perlu ketahui, ya KTP tentunya, terus CV, daftar riwayat hidup, salinan ijazah Bapak Ibu sekalian, kemudian salinan ya ini ya sertifikat pelatihan itu wajib ya, makanya di sini penting sekali Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan ini, mengikuti sertifikat kompetensi ini, ya kan nanti hasil dari sertifikat ini nanti yang digunakan untuk pendaftaran. Ya. Dan juga surat pernyataan bermeterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan atau golongan seperti itu. Dan nanti setelah terregistrasi, baru Bapak Ibu itu secara resmi ya bisa melakukan tugas audit untuk menjalankan tugas audit oleh LPH gitu. Oke, mungkin itu sedikit pengantar dari saya terkait regulasi. Saya rasa mungkin tentu perlu untuk beberapa kali lagi pendalaman, tapi karena keterbatasan waktu mungkin saya cukupkan dulu buat sedikit pemantiknya. Ya mungkin kita bisa lanjutkan selanjutnya untuk sesi tanya jawab seperti itu ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Bisma. Baik, Bapak Ibu, silahkan. Kalau memang ada yang mau bertanya, kita ini ya, runut ya. Mungkin bisa Pak, yang di sini Ibu Maulidia dulu ya. Bu Maulidia Rahmani, nanti di gantian ya dengan yang di chat. Silakan Bu Maulidia langsung. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Maulidia warahmatullahi wabarakatuh. dari LPH Bina Sehat Jember. Izin mengajukan pertanyaan yang pertama mengenai regulasi terkait sertifikasi halal pada pelaku usaha dengan sistem franchise. Sepertinya tadi belum dijelaskan. Kemudian yang kedua, Ya, pada audit pelaku usaha di luar negeri, apakah ada tambahan persyaratan atau perlakuan khusus? Terima kasih. oke. Ditabung atau dijawab dulu, Bu? Boleh ditampung, boleh dijawab, boleh. Gimana Pak Bisma? Jawab aja langsung dulu, Bu ya. Iya, silakan. Baik, pertama untuk sistem franchise, pertama ini harus dibedakan dulu model franchise seperti apa, Ibu. Misalkan franchise-nya adalah franchise yang menggunakan dapur sentral gitu ya, dapur sentral. Artinya cabang-cabang franchise-nya itu hanya menjual produk saja. Gitu ya, mendapatkan distribusi barang, kemudian hanya menjual produk saja, itu berarti sertifikasinya hanya kepada dapur utamanya saja. Tapi kalau misalkan setiap cabang, ya katakanlah cabang A, cabang B, cabang C, itu melakukan proses produksi,
ya ada proses pengolahan yang dilakukan di situ, itu berarti harus dilakukan sertifikasi juga atau dilakukan audit juga. Walaupun mungkin ya di dalam cabangnya yang dilakukan auditnya hanya untuk ruang lingkup jasa penyajian saja karena dia menyajikan, sedangkan semua bahan baku itu sudah langsung dari kantor pusat atau headquarter langsung ya di dapur pusatnya saja. Ya mungkin seperti itu ya. Kemudian untuk audit luar negeri ya, audit luar negeri itu dilakukan tentu juga sama saja ketentuannya dengan sertifikat yang di dalam negeri. Cuma bedanya ada penambahan waktu saja. Gitu. Ada penambahan waktu lebih lama 15 hari dibandingkan yang reguler. Ya, seperti itu. Tapi pada intinya tetap sama. Bapak Ibu juga harus memeriksa, apalagi ini adalah kalau Bapak Ibu melakukan audit terhadap pelaku usaha luar negeri yang ada di luar negeri, gitu kan? Nah, ini juga tetap harus menggunakan acuan standar yang dimiliki oleh BPJPH karena dilakukan untuk pemeriksaan atau sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Misalkan penyelia halal yang berarti harus penyelia halal yang beragama Islam karena ketentuan di BPJPH atau ketentuan di Indonesia menyatakan bahwa sertifikat halalnya adalah penyelih halal ada penyelih halal yang beragama Islam. Kemudian misalkan standar standingnya seperti apa, gitu ya. Berarti harus disamakan juga dengan standar penyembelihan yang ada di Indonesia ya. Tadi misalkan kan mungkin akan kita temui beberapa perbedaan standar penyembelihan, mungkin gitu ya. Saya kurang tahu juga misalkan di negara lain standarnya tidak seperti di Indonesia gitu ya. Beda mazhab, mungkin itu terjadi karena beda mazhab gitu ya. Ya berarti itu harus sesuai dengan yang dilakukan atau standar yang ditetapkan di BPJPH gitu. Begitu juga dengan ketentuan mana saja produk-produk yang masuk dalam positive list gitu ya, itu memang harus sama dengan standar yang ada di Indonesia. Mungkin saya rasa itu Bu Lydia terkait dengan audit luar negeri. Baik, cukup Ibu Rahma, cukup ya menjawab ya. Kita selang-seling ya Pak ya. Ini di kolom chat juga Ya, ada banyak sekali. Saya boleh baca Bu. kata dulu ini di kolom chat. Mungkin, oke. Oh ini Pak, mungkin yang mendasar sekali nih Mbak dari Pak Simparmin ya. Perbedaan, eh Pak Muhammad Adrian, salah mohon maaf. Muhammad Adrian. Perbedaan pendaftaran reguler dan self declare itu yang pertama. Langsung Hmm, 3 kali ya Pak ya. Oke. Kemudian dari Pak Simparmin, apakah untuk setiap satu produk perlu memiliki satu sertifikat halal? Satu lagi dari Ibu Atina, jika komposisi bahan berubah, maka pelaku UMKM harus mengulang untuk pres sertifikat halal, ataukah pada tahap bahan saja yang perlu diaudit nanti? Itu Pak, 3 pertanyaan dulu. Oke. Pertama buat perbedaan pendaftaran sertifikat halal reguler dan self declare. Nah, perbedaannya adalah eh, pertama di persyaratannya tentunya. Yang bisa mendaftar untuk sertifikat self declare hanya pelaku usaha yang UMK saja. Ya, UMK dengan produk yang sederhana dan proses produksinya mudah. Ya, misalkan yaitu ya kayak misalkan apa ya toko yang menjual kue di jalan gitu ya atau usaha-usaha minuman-minuman gitu ya ya ataupun juga bakso atau batagor gitu ya. Nah, itu seperti itu yang mudah-mudah yang memang sederhana. Kemudian juga beberapa persyaratannya ada perbedaan. Misalkan adalah untuk pelaku usaha self declare itu diperkenankan penyelia halalnya adalah dirinya sendiri ya. Artinya pelaku usaha sendiri gitu ya. Ya, misalkan dia jual gado-gado yang jadi penyilih halalnya ya tukang gado-gadonya itu nggak apa-apa asal dia beragama Islam. Kalau dia non Islam ya dia harus mencari penyilih halal yang lain. Tapi kalau misalkan penyilih halal di luar UMK itu kan harus jadi pegawai ya, harus jadi pegawai. Misalkan apalagi menengah besar itu udah harus mungkin di bagian QC tersendiri gitu ya. Nah, tapi kalau buat UMK gitu. Kemudian juga untuk waktu sertifikasinya ya.
Kalau misalkan sertifikasi halal reguler 21 hari, sertifikasi halal self-declare itu dilakukan selama 14 hari saja. Pendaftarannya sama-sama melalui online, tapi nanti ketika pemberian fatwa, nanti yang memberikan fatwa buat reguler itu kan adalah MUI ya. Nah, kalau self-declare itu dilakukan oleh komite fatwa ya. Jadi ada beberapa sedikit perbedaan, tapi intinya jalur masuknya sama Bapak Ibu ya. Dari si halal sama-sama melalui online BPJPH. Ya, kemudian nanti di situ ada pilihannya mau mendaftar yang reguler atau yang self declare. Ya, tapi nanti kemudian perbedaannya ada di situ. Ya, kemudian juga tentu yang self declare gratis ya Bapak Ibu ya. Sertifikat halal self declare itu gratis, kalau reguler itu berbayar. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya rasa sebagai auditor halal tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap terhadap self declare ya, karena seperti yang tadi saya sebutkan, sertifikat halal yang self declare itu pemeriksaannya atau aktor pemeriksanya bukan LPH, tapi LP3H ya, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Nah, yang mana berarti nanti tugas auditnya adalah pendamping proses produk halal atau P3H ya. Jadi Bapak Ibu saya rasa tidak akan berjumpa dengan self declare ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apakah setiap produk perlu memiliki satu sertifikat halal? Tidak perlu ya. Bisa saja dalam satu sertifikat halal tadi seperti yang saya sebutkan, dalam satu sertifikat halal itu ada beberapa produk gitu ya. Kalau misalkan yang dimaksud pertanyaannya apakah setiap produk itu perlu memiliki perlu memiliki sertifikat halal ya, ini kan beda tadi, memiliki satu sertifikat halal atau memiliki sertifikat halal ya. Intinya sih kalau di dalam satu sertifikat halal ada beberapa produk dimungkinkan ya. Tapi misalkan produk mana yang perlu sertifikat halal, produk mana yang tidak perlu sertifikat halal. Kalau misalkan pertanyaannya itu ya. Nah, tadi kalau misalkan produknya adalah produk yang positif list atau yang pada dasarnya halal, positif list itu artinya pada dasarnya halal ya. Produk yang pada dasarnya dalam bawaannya tuh halal ya. Tadi misalkan sayur-sayuran, telur gitu ya, susu yang misalkan tidak diolah gitu ya, itu adalah positif list gitu ya. Buah-buahan gitu. Itu positif list, itu tidak perlu sertifikat halal, jadi bisa Bapak Ibu langsung terima sebagai bahan dalam pengajuan pelaku usaha. Misalkan pelaku usaha kan nanti akan mengajukan, misalkan saya punya produk salad buah, ini sebagai contoh aja ya, misalkan nanti ini salad buah pengajuan produknya gitu ya, nanti pelaku usaha akan mensubmit bahannya tentu satu buah-buahan, kedua ada mayones, ketiga ada keju ya, kita anggap misalkan 3 itu aja ya. Nah, nanti ya mayones sama keju Bapak Ibu perlu dapat dokumen sertifikat halalnya. Tapi yang buah-buahannya tidak perlu. Jadi kalau pelaku usaha tidak mensubmit dokumen sertifikat halal buat buah-buahan ya nggak apa-apa. Bapak Ibu terima saja, silakan, nggak masalah gitu. Beda halnya misalkan adalah dia kita anggap misalkan pelaku usaha mie goreng gitu ya, misalkan aja ya, ini mie goreng gitu ya, dia nanti mensubmit produknya satu mie gorengnya sendiri, mie goreng, kemudian bakso misalkan, kemudian kecap, kemudian daging ayam gitu ya, misalkan 4 gitu ya. Terus dia bilang ya, dia masukin bakso, kecap, sama daging ayam buat sertifikat halalnya. Ya mie ayamnya enggak gitu. Karena menurut dia sudah halal gitu bahan baku mie-nya. Nah, itu nggak bisa gitu. Harus 4-4-nya. Kecuali mie-nya itu dibikin langsung. Nah, jadi Bapak Ibu melihat langsung ya, jadi memproduksi mie langsung gitu ya. Nah, itu bisa aja ya. Jadi tapi harus dilihat secara langsung. Tapi kalau misalkan yang disapit kayak gitu, ya itu berarti semuanya harus bersertifikat halal. Jadi kalau masuk pertanyaannya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan atau setiap produk harus ada satu sertifikat, nomor sertifikatnya harus beda-beda gitu, enggak ya. Jadi satu sertifikat bisa saja memiliki beberapa produk ya. Karena di dalam satu sertifikat itu nanti ada lampiran produk yang mendapatkan sertifikat halalnya. Nah, di situ bisa banyak ya. Mungkin sampai ratusan pun dimungkinkan saja. Kemudian tadi yang terakhir, jika komposisi berubah, apakah pelaku usaha harus sertifikasi ulang atau hanya bahan-bahan saja?
Nah, ini sebenarnya akan ditentukan secara langsung di dalam peraturan BPJPH tentang eh, ketentuan pembaharuan sertifikat halal namanya. Tapi memang sampai saat ini peraturannya sendiri itu belum dikeluarkan dan masih dalam proses pembentukan gitu. Tapi dari beberapa hasil diskusi yang saya ikuti juga, ya ini nanti akan tergantung sifat dari perubahan atau perubahan-perubahan yang terjadi. Misalkan perubahannya adalah perubahan yang sifatnya besar, ya perubahan yang mayor. Nah, itu berarti harus dilakukan sertifikasi ulang gitu ya. Tapi kalau misalkan yang berubah minor, misalkan saya rasa cuma perubahan kecap saja gitu ya, kecap A menjadi kecap B, ya perubahannya sifatnya minor, berarti yang dilaporkan hanya perubahan bahan saja tanpa perlu melakukan eh, apa namanya eh, sertifikasi ulang. Dan saya rasa juga apa namanya ini kan hanya bahasa saja komposisi ya. Kalau nggak salah dalam diskusinya dia ini tidak sampai komposisi yang berarti gramasi gitu itu tidak ya. Artinya komposisi yang dimaksud di sini adalah perubahan jenis merek atau perubahan jenis bahan gitu ya. Dari kecap ke saus gitu ya atau dari kecap A ke kecap B. Tapi adapun terkait dengan gramasi tidak ya. Misalkan kecap yang digunakan 20 gram gitu ya, jadi 10 gram itu tidak termasuk seperti itu. Mungkin itu ya Bu yang bisa untuk jawabannya Bu Elia. Iya, baik. Ya, begitu ya, Pak Muhammad Adrian, Pak Simparmin, dan Ibu Atina ya, sudah menjawab 3 pertanyaan Nah, tadi. seperti itu ya. Ini masih banyak, Pak, pertanyaan lagi nih. Ya, Sepertinya kita siap lanjut. Bu. Kita raise hand dulu nih, 2 ya. Nanti Pak Muhammad Nur dan Ibu Lu Ailiun ya. Silakan Pak Muhammad Nur dulu. Baik, terima kasih. Apakah sudah terdengar Bapak suara saya? Sudah Pak, silakan Terdengar. Pak. Oh ya, jadi perkenalkan saya dari LPH Bina Sehat, Bapak. Yang ingin saya tanyakan terkait peraturan eh, keputusan Menteri Agama nomor 748 itu tahun 2021. Nah, apakah itu sama dengan KMK 944 tahun 2024, Bapak? Nah, Oh iya, ketika ketika ada perbedaan itu perbedaan apa yang signifikan seperti itu. Nah, regulasi mana yang nanti akan kita terapkan seperti itu. Terima kasih. baik. Saya sambil mastiin lagi. Tapi seingat saya seperti ini. Jadi KMA 748 itu semua Pak, semua jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Jadi kalau di Bapak lihat di KMA 748 itu ada jenis produk makanan, minuman, ya, sampai obat-obatan, kosmetik, sampai barang gunaan lengkap semua gitu. Nah di KMA 944, oh ini saya ada nih dokumennya, ya kita lihat ya di sini ya. Ini sambil kita lihat ya. Nah, ini jadi KMA 748 ya, KMA 748 Bapak Ibu sekalian ya. Ya, jadi KMA 748 ini kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini nanti akan mengatur ya, kan dia menyebutkan ini ya, makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi dan lain-lain. Nah, nanti nih Bapak Ibu bisa melihat di lampiran bawahnya. Nah, ini apa saja nih? Ini tadi yang saya sebutkan nih. Kalau misalkan produknya masuk ke dalam sini, berarti ini wajib bersertifikat halal nih. Nah, dia punya banyak klaster nih, Bapak Ibu. Ini makanan, ya. Nah, terus apa lagi ya? Ya, ini udah di luar makanan saya rasa nih ya. Kalau sebelum closing untuk produk bahan. Nah, ini apa nih? Kosmetik ya. Kosmetik, produk kimiawi. Nah, jadi ini lengkap ya, sampai barang gunaan nih. Saya rasa udah barang gunaan ya. Nah, sedangkan yang KMA 944, nah ini ya. Ini KMA 944 ya, Pak ya. Nah, dia ini makanya emang rumit ya beberapa yang tidak sederhananya ya di peraturan hukum kita ya. Jadi kalau ada peraturan baru belum tentu peraturan lamanya itu nggak berlaku Pak gitu ya. Jadi dia kalau bisa kita baca nih perubahan atas saja nih. Jadi dia merubah sedikit aja, merubah 748. Ya kalau kita baca di sini di diktum kesatunya ternyata dia hanya merubah makanan dan minuman saja ya. Berarti kalau kita lihat, oke oke. Berarti di sini ya Pak, yang berubah adalah
ketentuan terkait makanan dan minuman ya. Coba ya, ini saya lihat sampai bawah. Oke, ini udah bawah. Yang terakhir bawah itu minuman ya. Ini nggak ada lagi. Berarti ketentuan makanan dan minuman di KMA 748 ini udah nggak berlaku ya Pak ya. Jadi buat makanan dan minuman Bapak Ibu bisa melihat di 944 gitu. Adapun buat yang kosmetik terus sampai barang gunaan itu masih pakai 748 ya. Jadi kayak gitu ya Pak ya. Baik, jelas ya Pak. Pak siapa tadi? Kita lanjut tadi Ibu Lu Ailiun. Bu Lu Ailiun, silakan Bu. Langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Betul, Iya, Bu. baik. Izin Pak Bisma bertanya mengenai sertifikat halal itu tadi kan disebutkan bahwa sertifikat halalnya berlaku sepanjang tidak merubah komposisi bahan dan lain sebagainya. Nah, apakah ada misal produknya sudah bersertifikat halal, apakah ada eh, apa ya monitoring dari kami untuk mengetahui bahwa setiap proses yang ada itu diimplementasikan dengan baik kayak gitu. Jadi tidak hanya diimplementasikan ketika mau melakukan pengajuan sertifikasi halal aja. Apakah ada eh, monitoring terjadwal atau bagaimana? Seperti itu. Terus tadi kan juga sertifikat halal itu terlampir beberapa produk yang ada. Berarti misal di kemudian hari eh, apa si pengusaha membuat produk baru itu berarti harus pengajuan sertifikat produk lagi gitu. Atau tinggal pengajuan untuk pencantuman di sertifikat yang sudah ada. Begitu, terima kasih. Oke. Pertama buat monitoring terjadwal ya Bu ya. Jadi buat monitoring terjadwal eh, itu ada implementasinya tapi memang dilaporkannya kepada BPJPH ya. Sementara seperti itu. Jadi dalam setiap 6 bulan itu pelaku usaha itu wajib melakukan audit internal. Nah, audit internalnya itu nanti dilaporkan kepada BPJPH ya. Apa saja menjadi perubahannya seperti itu. Nah, tapi memang dalam standar yang kami tentukan yaitu laporannya belum kami tentukan harus disampaikan juga kepada LPH. Jadi sementara ini yang menjadi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dari pelaku usaha dan juga BPJPH itu sendiri ya. Jadi yang bisa mengetahui BPJPH dan pelaku usaha terlebih dahulu. Kemudian eh, kalau membuat produk baru ya, kalau membuat produk baru ini di dalam tadi peraturan kita yang di coba saya sambil bukain PP-nya. Baruan. Nah, ini ya. Belum ke-share ya. Nah, ini di dalam PP 42-nya nih, Bu. Buat PP 42-nya di dalam pasal 90. Nah, di pasal 90-nya ini di dalam pengajuan permohonan dia bisa termasuk dalam pengembangan produk ya. Jadi kalau misalkan dia ingin apa melakukan pengembangan produk itu dimungkinkan buat tentu di sini menggunakan sertifikat halal yang sebelumnya ya. Artinya dia tidak mengubah nomor sertifikat halal sebelumnya. Ya, jadi bisa ada pilihan sebenarnya buat pelaku usaha. Misalkan dia melakukan pengembangan produk, ya berarti dia bisa mengajukan melalui mekanisme pembaruan sertifikat halal gitu. Tapi saya rasa itu adalah produk-produk yang misalkan sejenis gitu ya, misalkan makanan, ya, makanan. Tapi misalkan pelaku usahanya mengeluarkan produk yang lain gitu ya, misalkan kosmetik gitu ya, mungkin kan ada saja gitu ya, yang kayak FMDC gitu kan bisa aja ya dia ngeluarin makanan, bisa itu juga ngeluarin kosmetik gitu kan bisa aja gitu ya. Nah kalau misalkan dia udah ngeluarinnya kosmetik atau jenis produk yang berbeda ya, saya rasa udah nggak masuk dalam klausul ini. Jadi dia harus mengajukan sertifikat halal yang baru gitu ya, buat jenis produk tersebut. Mungkin saya rasa gitu, Bu.
Bagaimana Ibu Lailatun? Cukup ya, Bu? Iya, baik, cukup Pak. Terima kasih Pak Bisma atas Iya, baik. penjelasannya. Ya, Kita beralih sama-sama ke Bu. kolom chat ya, Pak. Lanjut Ya Bu. dari Pak Agus nih, Pak Agus Budiman. Jika ada perubahan pemasok bahan, walau kriterianya sama juga, berarti tetap harus diajukan pembaruan ESA. Yang pertama, berikutnya Ibu Mega ya. Untuk pelaporan dilakukan per 4 tahun sekali. Apakah melalui si halal, kemudian untuk perubahan bahan PU update, atau melaporkannya melalui si halal atau langsung ke LPH 2. Yang berikutnya Ibu Lu Ailun tadi sudah ya kita lewat. Ibu Anissa, em, ada PU yang mau pengajuan halal untuk telur omega menggunakan skema reguler atau bisa self declare, Pak. Oke, silakan Pak. 3 dari Ibu Anissa, Bu Mega dan Pak Agus. Oke, pertama untuk perubahan pemasok bahan ya ini sekali lagi tergantung gini karena pemasok ini bisa saja nomor sertifikat halal berbeda. Itu yang jadi masalah di situ. Kalau misalkan nomor sertifikat halal yang berbeda, ya, karena ini banyak kami jumpai juga misalkan di dalam produk impor ya, bisa saja setiap importir itu punya nomor sertifikat halal yang berbeda-beda, gitu. Nah, jadi ini akan tergantung dengan nomor sertifikat halalnya. Kalau misalkan eh, pemasoknya ini memang mungkin mengurus sertifikat halal sendiri, nomor sertifikat halal yang berbeda, berarti harus dilaporkan. Gitu, Pak. Tapi kalau misalkan tidak, misalkan sama, itu masih bisa digunakan. Gitu. Kemudian untuk surveillance ya, surveillance yang 4 tahun, itu secara langsung ada sistem BPJPH. Nah, ini sama ketentuannya juga dengan pembaruan ya. Nanti ini akan ditentukan lebih lanjut setelah BPJPH mengeluarkan peraturan tersebut ya. Artinya adalah peraturan tentang surveillance-nya itu sendiri. Yang kebetulan ya ini lagi-lagi masih belum kami susun gitu ya, masih belum ada peraturannya. Tapi gitu ya, surveillance ya yang dari pembahasannya itu yang sudah kami ikuti juga, ini akan melalui si halal ya. Artinya melalui si halal. Jadi nanti sistemnya adalah ini konsepnya ya Bapak Ibu ya, konsepnya. Jadi nanti pelaku usaha yang sudah mau memasuki waktu tenggat waktunya yaitu 4 tahun, yaitu nanti akan mendapatkan notifikasi ya. Notifikasi yaitu untuk melakukan surveillance. Nah, ketika dia sudah mendapatkan sertifikat notifikasi tersebut, dia harus mendaftarkan ke si halal ya. Ya, tapi saya kurang tahu nih teknis notifikasi. Apakah nanti ada email gitu ya, atau SMS atau WA gitu ya, masuk ke dalam nomor yang sudah terdaftar di dalam sistem gitu ya. Ya, pokoknya kurang lebih ada notifikasi. Kemudian pelaku usaha harus mendaftarkan surveillance-nya melalui si halal. Dan tentu ini sistemnya melalui si halal juga, karena tercatat. Kemudian tadi terakhir, kalau misalkan ada telur ya, telur omega yang mengujian sertifikat halal, nah ini harus harus reguler ya. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, kalau misalkan self declare ya ini berarti kan produk yang eh, tidak melakukan pengujian. Jadi inti dari self declare itu pengajuannya itu tanpa ada pemeriksaan laboratorium gitu ya. Jadi memang secara kasat mata aja bisa dinilai ini halal gitu. Mudah buat dilihat kehalalannya. Nah, kalau saya rasa kan kalau misalkan telur gitu ya, mungkin itu ya karena walaupun produknya sederhana sih ya, tapi saya rasa itu perlu pengujian gitu ya, harus diketahui gitu ya. Nah, kalau untuk telur itu kami rasa sih itu melalui self declare gitu ya. Tapi memang ya saya kurang tahu juga dia secara secara teknis apa namanya secara teknis pekerjaan gimana karena background saya kan hukum ya Bapak Ibu sekalian. Cuman seperti ya saya rasa yang tepat itu di mekanisme reguler gitu ya. Karena untuk produk seperti itu. Em, ya saya rasa reguler Bapak Ibu sekalian lah. Mungkin itu Bu untuk gininya Bu Elia. Iya, Bu baik. Terima kasih Pak Bisma. Cukup ya Bu Mega ya, Bu Anissa, Bu Mega ya. Nah, kita lanjut berikutnya Pak Jian Robi. Sudah antri, silakan Pak Jian Robi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Mang? Terdengar Pak? Terima kasih.
Yang saya mau tanyakan di sini, apakah PU yang bergerak di bidang bahan asal hewan itu perlu mengurus izin halal juga? Karena kan mereka ketika diingatkan mesti bahasanya sudah menyembelih di rumah pemotongan hewan yang bersertifikasi halal. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang PU juga yang bergerak di pengepul atau pengumpulan kulit sapi, memang tujuannya itu kulit sapi tersebut untuk bahan-bahan seperti tas, sepatu, dan lain-lain, bukan untuk konsumsi. Apakah memerlukan pengurusan sertifikasi halal juga? Karena di wilayah kabupaten tempat saya tinggal, pengusaha tersebut sudah harus mengurus NKV juga. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pelaku usaha yang mengandung asal hewan, ya ini kan mungkin maksud Bapak kan dari barang gunaan gitu ya, misalkan kayak apa ya, baju gitu ya, atau misalkan aksesoris gitu ya, seperti itu ya. Kalau itu memang justru wajib, Pak. Justru wajib. Tadi ya, kalau misalkan di materi saya tadi saya sampaikan, untuk semua barang gunaan itu wajib buat yang mengandung unsur hewan. Jadi kalau misalkan dia mengandung unsur hewan justru malah wajib ya. Yang tidak wajib adalah tadi barang gunaan seperti baju ya, seperti aksesoris itu yang tidak mengandung unsur hewan, misalkan tidak dari bahan kimia saja gitu ya. Nah, itu tidak wajib. Jadi tidak harus memiliki sertifikat halal, nggak masalah ya. Kalau misalkan dia mau ya itu sifatnya aja sukarela saja. Tapi kalau misalkan dia mengandung unsur hewan ya anggap misalkan ya aksesoris jam tangan gitu kan ada yang kulitnya dari kulit sapi gitu ya. Nah, itu kalau sudah masuk ke dalam penahapan di 2026 ya berarti harus wajib bersertifikat halal itu kalau yang apa namanya? Kalau mengandung unsur hewan ya. Terus kalau terkait tadi pengepul kulit sapi saya rasa sih nggak perlu ya. Karena kita apa ya nggak bisa tahu juga keperluannya apa kecuali dia menggunakannya emang apa ya buat keperluan produk-produk tertentu karena dia kan jualnya hanya mentahan saja gitu ya. Jadi sih kalau saya sih menurut saya sih nggak perlu buat memiliki sertifikat halal kecuali memang pada dasarnya dia secara spesifik gitu menggunakan kulit sapinya untuk apa namanya untuk bahan makanan gitu ya atau memang digunakan buat jadi barang gunaan yang digunakan yaitu perlu. Tapi kalau misalkan asal dari hewan ya misalkan dia ngambil dari RPH anggaplah seperti itu ya RPH-nya sudah bersertifikat halal ya dia tidak perlu lagi ya tinggal menunjukkan sertifikat halal dari RPH saja gitu. Nah, tadi kan dia bilang dia mengambil dari dari yang sudah disembeli. Tapi kalau misalkan tempat penyembelihannya belum bersertifikat halal ya ya tentu tidak bisa berlaku gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah ada sertifikat halal dari tempat penyembelihannya, dari tempat RPH-nya sudah ada, rumah potong hewannya sudah ada sertifikat halal, ya itu bisa digunakan gitu ya. Tapi balik lagi kalau menurut saya sih kita harus lihat dulu apa namanya secara aktivitas bisnisnya itu dia gunakan sebagai apa gitu ya. Kalau memang secara spesifik untuk digunakan, tapi kalau misalkan secara bebas gitu ya, saya rasa tidak perlu, Pak. Baik, gimana Pak? Siapa tadi? Pak Jian? Cukup Pak menjawab Pak Jian? Cukup, sudah memahami. Baik. Satu lagi barangkali di raise hand dulu. Ibu ya ini, Budika Nurul Aini. Silakan Budika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bapak mohon izin bertanya ya. Silakan Bu. Apabila ada kasus seperti penemuan mikroba atau bahan kimia tertentu, apakah yang harus dilakukan uji laboratorium? Apakah LPH yang baru dibentuk ini harus memiliki lab khusus untuk penelitian? Kebetulan LPH saya kan ini baru dibentuk. Nah, apakah bisa dilakukan uji di lab manapun ataukah harus punya lab khusus untuk penelitian? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Jadi Bu, pertama nanti
pada saat pendaftaran LPH ya, bukan pendaftaran auditor nih, Bu. Jadi LPH-nya pun juga kan harus didaftarkan kepada BPJPH ya. Nah, ketika mendaftarkan LPH-nya kepada BPJPH, nanti akan dilakukan proses yang namanya akreditasi LPH. Nah, BPJPH nanti akan mengakreditasi atau memeriksa ya LPH yang sesuai dengan ruang lingkupnya. Artinya misalkan gini, nanti LPH Ibu misalkan mengajukan ruang lingkup pemeriksaannya ke BPJPH hanya makanan dan minuman gitu ya. Kosmetik dan selainnya enggak gitu. Berarti nanti LPH Ibu harus punya laboratorium yang ruang lingkupnya makanan dan minuman gitu ya. Nggak bisa Ya, misalkan Ibu kerjasama sama laboratorium yang ruang lingkupnya kosmetik gitu ya. Tapi harus punya yang makanan minuman dan itu bisa punya sendiri ataupun kerjasama. Itu dimungkinkan saja. Asal nanti kalau misalkan kerjasama itu ya harus ada terstandar ya. Kalau nggak salah harus ada ISO-nya juga ya. Saya rasa kalau nggak salah seperti itu dan juga ruang lingkupnya sesuai gitu. Jadi tidak harus apa? Tidak harus punya LPH sendiri, punya laboratorium sendiri ya. Bisa saja bekerja sama asal nanti pada saat pengajuan ruang lingkupnya itu yang sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan. Jadi nanti kalau pemeriksaannya penemuan mikroba, ya misalkan penemuan mikrobanya di dalam makanan, ya berarti memang harus sudah punya lab yang bisa ruang lingkup tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. oke. Ibu. Ya, kita lanjut ya Pak Bisma ya. Masih setengah jam lagi. Iya, Bu. Mudah-mudahan terjawab Silakan. semua nih. Dari kolom chat dulu ini. Kolom chat Pak Ari ya. Oke, Pak Ari. Oh iya, ini apa ini? Pak Ari Ardiansyah. Apakah ada beda istilah antara produk non-sertifikasi halal dengan produk tidak halal di pelaku usaha berdasarkan regulasi? Ya, yang pertama. Yang kedua, Ibu Nastia, apakah BPJPH juga melakukan inspeksi terhadap pelaku usaha yang sudah mendapat sertifikat halal pada produknya dalam rangka pemastian kepatuhan terhadap regulasi? Bila ditemukan penyimpangan, apa bentuk tindak lanjut terhadap produk atau pelaku usaha ataupun LPH-nya? Yang ketiga, dari Bu Anis ya Pak. Sejauh ini apakah auditor halal di luar negeri dengan masyarakat non-Muslim sebagai mayoritas hanya untuk keperluan sertifikasi halal dengan target konsumen Muslim sebagai minoritas? Jika ada pelaku usaha yang tidak melapor perubahan komposisi bahan sehingga masih menggunakan sertifikat halal yang lama, apakah pelaku usaha ketahuan melanggar ketentuan melalui sidak atau kebocoran? Apakah pelaku usaha wajib melaporkan bahan secara keseluruhan dan bukan hanya bahan yang diganti saja yang dilapor? Baik Pak, ada 3 pertanyaan dulu dari Bu Anis, Ibu Nastia, dan Pak Ari. Oke, jadi untuk pertama perbedaan istilah ya, perbedaan istilah non sertifikasi halal dengan non halal. Sebenarnya sih kalau secara peraturan perundang-undangan itu tidak ada ya. Tapi mungkin kalau misalkan kita pahami dalam konteks yang terjadi di lapangan, ya pertama produk yang non sertifikasi halal ya mungkin kita bisa bilang ini produk yang sebenarnya halal tapi belum bersertifikat halal saja gitu ya. Mungkin dia memang bisa masuk seperti itu karena memang masih belum dalam masa penahapan ya. Maksudnya masih dalam masa penahapan. Artinya belum masuk dalam masa kewajiban ya. Misalkan kan kewajiban ya buat semua produk makanan dan minuman kan sebenarnya di tahun depan, Bapak Ibu sekalian, tahun 2026. Jadi sebenarnya secara teknis ya untuk sekarang ini buat usaha makanan dan minuman mikro dan kecil kalau belum punya sertifikat halal ya memang masih tidak masalah seperti itu. Nah, kemudian kalau ya produk yang non halal ya berarti memang produk yang apa menggunakan eh, bahan-bahan tidak halal ya. Jadi kalau misalkan ini kita kaitkan dengan konteksnya adalah pencantuman keterangan tidak halal ya, tidak diperkenankan untuk produk yang non sertifikasi halal itu. Produk yang halal tapi belum bersertifikat halal itu tidak boleh mencantumkan keterangan tidak halal. Keterangan tidak halal itu hanya diberikan terhadap produk yang mengandung eh, produk yang tidak halal, mengandung bahan yang tidak halal ya atau mengandung bahan haram gitu ya. Jadi jangan sampai disalahartikan sehingga akhirnya ada pelaku usaha gitu ya karena ini juga cukup
saya rasa cukup banyak terjadi juga ya. Ada beberapa pelaku usaha, terutama pelaku usaha luar negeri gitu ya, karena ingin memasukkan produknya ke Indonesia, tapi belum punya sertifikat halal, kemudian ingin menggunakan bentuk keterangan tidak halal ya, dengan menyatakan produknya tidak halal. Itu tidak bisa ya. Itu menyalahi ketentuan ya, karena memang keterangan tidak halal itu hanya berlaku untuk produk yang memang pada dasarnya tidak halal gitu, memang produk haram gitu ya, baru boleh pakai keterangan tidak halal. Adapun kalau misalkan dia belum memiliki sertifikat halal ya sudah, silakan harus diajukan sertifikat halal ya, artinya dia memang masuk dalam kategori yang wajib buat bersertifikat halal tuh. Tapi sekali lagi saya tekankan ya, tidak ada sebenarnya istilahnya ya secara teknis, secara nomenklatur disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tuh tidak ada gitu. Nah, kemudian apakah BPJPH juga melakukan inspeksi terhadap pelaku yang sudah memiliki SH dan apakah bentuk sanksinya ya? Ya, jadi BPJPH juga melakukan inspeksi ya. Itu namanya ada tadi saya sempat sebutkan di awal materi yang namanya pengawasan ya. Jadi pengawasan oleh BPJPH itu dilakukan pertama bisa sewaktu-waktu ya, artinya mendadak, sidak gitu ya, ataupun secara berkala ya. Secara berkala ya itu sudah menjadi program dari bagian pengawasan di BPJPH itu sendiri. Nah, itu ketika melakukan pengawasan ya, BPJPH itu akan melihat terhadap dua hal. Baik itu adalah pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal ataupun juga yang belum ya. Yang belum tentu nanti juga bisa sifat tegurannya bisa sampai penarikan barang dari peredaran, ataupun juga buat yang sudah memiliki sertifikat halal ya, ini tergantung jenis pelanggarannya. Nah, ini jadi maksimalnya sanksinya dari sanksi teguran ya, tentu pastinya teguran dulu ya. Kemudian jika memang tidak dilakukan, dia tidak diindahkan klausul tegurannya ya. Nah, ini bisa meningkat sampai dengan denda administratif ataupun juga sampai dengan penarikan barang dari peredaran ya. Jadi tidak boleh lagi berjualan ya, itu apa namanya? Sanksi maksimalnya seperti itu ya tadi. Kalau misalkan inspeksi tadi ya ada dua ya, bisa sidak, mendadak gitu ya. Kalau sidak biasanya dari laporan-laporan ya. Misalkan ada laporan dari masyarakat gitu ya, ya produk misalkan yang kemarin beberapa hal yang viral gitu ya, itu BPJPH bisa bergerak langsung melakukan sidak gitu. Ataupun memang berkala ya. Kalau berkala ya memang bukan karena sidak, tapi karena memang sudah ditentukan ya. Ini biasanya memang di BPJPH sudah ada ya, karena di BPJPH sendiri sebagai instansi pemerintah ya, kami sebagai PNS juga ada PNS yang khusus melakukan pengawasan sertifikasi halal, namanya pengawas JPH, pengawas jaminan produk halal. Nah, pengawas JPH ini yang tugasnya memang secara rutin, ya ini memang yang PNS yang secara rutin, yang secara jabatan tugasnya khusus untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang sudah bersertifikat halal ataupun yang produk-produk yang belum bersertifikat halal gitu ya, ataupun produk yang non halal. Nah, ini yang menjadi tugasnya. Nah, itu biasanya saya rasa sebulan sekali ada ya dilakukan pengawasan oleh pengawas JPH tersebut gitu. Nah, untuk ketentuan terkait dengan auditor halal luar negeri ya, auditor halal luar negeri tersebut, auditor halal luar negeri itu memang kayak yang saya tahu, auditor halal di luar negeri ini kan memang terikatnya pada LHLN ya, Lembaga Halal Luar Negeri gitu ya. Artinya ini LPH yang dibentuk oleh negara setempat sana ya, negara setempat sana. Nah, oleh LPH itu kemudian nanti akan menugaskan auditor halal. Tapi memang saya rasa ketentuan dari auditor halal itu bukan semata-mata buat melakukan sertifikasi terhadap konsumen muslim di negaranya ya, justru malah lebih kebanyakan ya memang untuk memberikan sertifikasi terhadap produk yang terhadap produk yang ingin dimasukkan ke dalam Indonesia gitu. Jadi produk sana disertifikasi di sana kemudian dimasukin ke BPJPH. Nah, sekarang yang jadi perbedaannya adalah gini, Bapak Ibu sekalian. Sertifikat halal yang berlaku seumur hidup itu sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH ya. Hanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Indonesia saja. Nah, kalau ada pun juga saya tidak pernah menemukan ya ada sertifikat halal yang
seperti di Indonesia ya. Bahkan kalau di luar negeri itu sertifikat halal ya, sertifikat halalnya itu diberikan masa berlaku ya, bahkan yang setahun 2 tahun aja gitu ya. Jadi nggak nyampe nggak nyampe nggak nyampe 4 tahun bahkan ya, hanya 1 tahun ataupun 2 tahun, kebanyakan malah 1 tahun. Nah itu berdasarkan hal yang kami temukan di lapangan seperti itu ya. Jadi setidaknya mereka dalam setiap tahun itu sudah memiliki pemeriksaan ya, selalu melakukan pemeriksaan, selalu melakukan perpanjangan terhadap sertifikat halal ya gitu. Jadi ini perlu Bapak Ibu bedakan ya. Jadi memang ada 2 output ya. Pertama adalah sertifikat halal BPJPH yang diminta sama pelaku usaha luar negeri. Nah, kalau misalkan kayak gitu, itu berarti yang meriksa adalah LPH dalam negeri. Yang nanti yang keluar ada sertifikat halal BPJPH. Nah, itu tidak ada masa berlaku. Itu jadi tanggung jawab BPJPH tuh untuk selalu melakukan sidak atau pemeriksaan. Ada juga tadi, misalkan konteksnya ada auditor halal luar negeri, berarti auditor halal yang ada di luar negeri. Itu biasanya ada auditor halal yang ada di lembaga halal luar negeri. Nah, itu sertifikat halal, ada sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga luar negeri sana. Nah, itu nggak berlaku seumur hidup kok itu, ya. Itu setahun 2 tahun biasanya. Gitu. Jadi itu ada perbedaan ya. Jadi kita menerima 2 dalam luar negeri itu kita menerima 2 ya. Pertama sertifikat halal yang diperiksa oleh BPJPH sendiri, BPJPH atau auditor halal yang nanti kita terbang ke sana memeriksa langsung, atau sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri sana. Ya, tapi dengan ketentuan lembaga halal luar negeri sana udah harus bekerja sama dulu ya dengan BPJPH ya. Ya, jadi kalau misalkan lembaga halal luar negeri sana udah diakui, sudah bekerja sama BPJPH, sudah ada MOU-nya, mereka boleh melakukan mengeluarkan sertifikat halal. Ya, seperti itu. Baik, sudah terjawab semua ya dari 3 yang tadi ya Pak ya di kolom chat. Kita lanjut barangkali beralih ke raise hand dulu 1 nih dari Pak Muhammad Nur. Silakan Pak. Terima kasih Bapak untuk jawabannya tadi. Mohon maaf karena terganggu sinyal. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya gini Bapak, ini terkait mungkin mekanisme nanti ketika kita sebagai auditor halal itu kita mengaudit klien, lalu hasil audit itu disimpulkan bahwa klien itu tidak layak untuk diberikan halal. Nah, apakah dari klien itu bisa mengajukan banding? Nah, jika bisa, lalu ketika nanti pas banding itu ditemukan ternyata kesalahan itu dari pihak auditor. Nah, itu bagaimana Bapak untuk penyelesaiannya? Terima kasih. Oke, pertama tentu ada mekanisme banding ya. Saya rasa di dalam LPH itu ada mekanisme banding ya, karena LPH sebagai lembaga sertifikasi itu ada mekanisme banding. Tapi kalau dalam dalam bandingnya itu ya itu nanti tentu menjadi ranahnya dari internal LPH sendiri gitu ya untuk memberikan penegakan. Karena kalau misalkan Bapak Ibu melaksanakan sesuai ketentuan, misalkan menemukan ketidakhalalan gitu ya, nanti tindak lanjut dari MUI itu memang bisa mengeluarkan keterangan tidak halal gitu. Tapi kalau misalkan sudah MUI mengeluarkan keterangan tidak halal gitu ya, sudah mengeluarkan tidak halal dan itu tidak ada salah dari Bapak Ibu sekalian, ya memang kalau dalam peraturan perundang-undangan itu tidak ada mekanisme bandingnya. Ya, jadi saya sampaikan lagi ya, dalam mekanisme di undang-undang kita ya tidak ada banding terhadap tidak ada banding terhadap sertifikat tidak halal yang keluar gitu. Tapi bisa aja pelaku usaha itu kan, karena ini kan saya rasa konteksnya adalah konteks dalam Bapak Ibu tektokan sama klien di lapangan gitu kan ya. Saya kurang tahu nih, apakah karena setiap LPH beda, apakah nanti dalam Bapaknya masih Suara mute. hilang, tidak ada suaranya Pak. Halo. Sudah terputus tadi sebentar. Baik, sudah nyambung Oh, lagi. saya keputus ya? Ya.
Ya, jadi apa namanya dalam mungkin itu ya tadi sinyalnya sedikit ya, mohon maaf. Jadi apa namanya dalam teknisnya yang saya tahu, Bapak Ibu sekalian ketika melakukan tugas pemeriksaan ini kan akan saling berhubungan langsung dengan klien Bapak ya. Jadi nanti kan Bapak juga yang akan menyampaikan kepada klien Bapak, ini Bapak bahannya tidak halal Pak, gitu. Bahannya bisa diganti nggak? Gitu. Karena setahu saya gitu, praktiknya gitu. Jadi mestinya Bapak bisa meminimalisir terjadinya kesalahan Bapak ya dari otak. Jadi apa? Dari komunikasi Bapak Ibu sekalian dengan klien gitu ya. Jadi sudah klien juga sudah tahu gitu oh bahwa ini apa namanya baru harus diganti. Kecuali nanti pada apa? Pada perjalanannya ya klien mungkin bersikukuh tidak ingin mengganti gitu ya. Kemudian akhirnya tetap menggunakan itu ya sudah mungkin Bapak Ibu kemudian ajukan ke MUI, MUI kemudian mengeluarkan keterangan tidak halal ya. Mungkin dari situ mungkin mulai muncul bandingnya, tapi bandingnya itu seperti yang saya sampaikan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini tidak ada, tapi Bapak Ibu sebagai LPH ya, itu coba Bapak Ibu yang perhatikan sendiri itu ada mekanisme banding ya, banding terhadap klien yang Bapak Ibu tangani gitu ya. Jadi nanti tentu sanksinya berarti adalah sanksi yang diberikan oleh komite banding yang ada di LPH Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi ini sanksinya adalah sanksi teguran dari perusahaan Bapak Ibu sendiri seperti itu ya. Tapi saya rasa itu ya buat mengurangi kan ini Bapak Ibu kan akan berkomunikasi terus gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengusulkan perubahan gitu ya. Ketika Bapak Ibu dalam auditnya menemukan ini kayak ganti aja Pak gitu. Mungkin kan ada bisa terjadi di situ. Jadi itu buat meminimalisir saya rasa kayak gitu. Oke, baik. Kita lanjut ya Pak ke kolom chat saja ini masih ada Ya. pertanyaan dari Ibu Reta Pascalia. Tadi Bapak sampaikan terkait pemeriksaan implementasi SCPH dilakukan 1 kali setiap 4 tahun. Untuk pengajuan pemeriksaan tersebut diajukan oleh LPH atau PU sendiri. Yang pertama, berikutnya dari Pak Jian lagi, oke. PU di wilayah tempat tinggal Pak Jian ini mayoritas belum punya sertifikat halal, terutama untuk ayam ya, untuk ayam hewan, oke. Terus bagaimana supaya mereka sadar akan pentingnya sertifikasi halal? Oke. Ya Pak, kita lanjut. Dari Ibu Anggia, bagaimana jika suatu PU belum punya penyelia atau belum memproses sama sekali untuk kehalalan? Apakah bisa langsung dilakukan audit atau harus menunjuk penyelia terlebih dahulu? Oke, 3 Pak, silakan. Dari Ibu Reta Pascalia. Baik. Ya. Oke. Pertama untuk implementasi SJPH seperti tadi sudah disampaikan ya. Jadi nanti implementasi SJPH ini ya akan menunggu peraturan BPJPH-nya keluar Bu ya. Jadi nanti ketika keluar baru nanti kita tahu aturan mainnya. Karena memang pada saat ini masih disusun lah, masih saya sampaikan gitu ya. Tapi kemungkinan besar ini nanti setelah 4 tahun gitu ya. Nanti ini kan tadi saya sampaikan, nanti akan ada notifikasi masuk ke dalam sistem dari PU-nya itu ya. Entah itu nomor yang terdaftar ya bisa SMS ataupun WA ataupun misalkan email yang terdaftar. Jadi bisa notifikasi email. Nah, nanti yang mengajukan itu adalah PU-nya. Ya, PU-nya yang harus mengajukan surveillance gitu ya. Adapun nanti yang bertugas melakukan surveillance-nya adalah LPH yang sebelumnya melakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi pengajuannya dari PU ya ke si halal. Kemudian PU di wilayah saya belum memiliki SH ya, yang rata-rata pengusaha ayam. Bagaimana meningkatkan kesadarannya? Ya memang jadi sebenarnya bukan di wilayah Bapak doang ya, jadi banyak memang di wilayah lain nih. Ini jadi PR kita bersama, saya rasa ya bahwa meningkatkan kesadaran itu memang ya suatu hal yang lain tersendiri tantangannya ya, karena sebenarnya bahan baku daging-dagingan, baik itu ayam ataupun daging lainnya itu menjadi bahan baku utama ya, yang mereka itu nggak bisa nggak bisa digantikan selain harus bersertifikat halal gitu. Jadi saya rasa sih nanti ya selain kita terus melakukan sosialisasi ya, tapi saya rasa nanti seiring dengan
meningkatnya demand ya Pak, meningkatnya permintaan dari masyarakat gitu ya, semakin besar ya, saya rasa itu nanti yang akan juga mendorong gitu ya. Mungkin sekarang demand-nya atau permintaannya belum begitu besar, jadi sehingga dia nggak terlalu cenderung ingin segera melakukan sertifikasi halal gitu ya. Tapi ketika nanti ke depannya demand-nya sudah semakin besar gitu ya, ya mungkin nanti pelaku usaha tersendiri juga akhirnya merasa perlu gitu ya untuk memiliki sertifikat halal. Ya, tapi saya rasa ya selain itu tentu ya sosialisasi terutama juga dari pemerintah juga ya, karena kita akui juga ya keterbatasan kami gitu ya dalam melakukan sosialisasi gitu ya. Ya selain itu juga tentu ya kami mohon juga ya Pak bantuan dari masyarakat juga gitu ya untuk turut mensosialisasikan juga, karena memang saya rasa itu bukan PR di tempat Bapak aja gitu ya, karena memang itu menjadi tantangan tersendiri juga ya buat BPJPH, bahkan sampai di tahun ini ya sampai tinggal udah kurang dari setahun, bahkan ya bisa kita bilang kurang dari setahun, karena kan di Oktober tahun 2026 ya, ini kan udah Desember ya, berarti kurang lebih 10 bulan lagi ya, 10 bulan lagi wajib makanan minuman usaha mikro dan kecil ya, buat menanamkan kesadaran tuh masih PR tersendiri Pak ya. Kemudian jika belum punya penyelia halal ya, ya ini tidak bisa ya Bu ya, karena apa? eh, bahkan mendaftar pun saya rasa nggak bisa ya. Karena pada saat melakukan pendaftaran di si halal ya itu harus memasukkan data penyelia halal ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalkan Ibu mau mendaftarkan gitu ya, nanti otomatis ada data sendiri yang nggak lengkap, jadi emang harus punya penyelia halal dulu sebelumnya seperti itu. Kecuali tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan usahanya adalah pelaku usaha self declare gitu ya, itu memungkinkan memang nggak punya penyelia halalnya ya dirinya sendiri aja, yang juga nggak punya sertifikat pelatihan juga nggak apa-apa gitu ya. Ya itu memungkinkan buat self declare. Tapi kalau bukan self declare yang reguler ya, misalkan Bapak Ibu kan kalau jadi auditor halal kan pasti mensertifikasi yang reguler ya. Nah ini nggak akan bisa ngedaftar ya, karena pasti nggak akan lengkap itu isiannya, harus diisi dulu secara lengkap penyelia halal. Mungkin saya rasa gitu. Baik, kita cukupkan ya Pak. Sampai di sini sudah 3 menit lagi, jam 11 barangkali. Baik. Mohon izin Pak Bisma, nanti materinya minta di-share, materi Baik update-nya. Bu. Kemudian silahkan Bapak Bisma untuk closing statement. Oke, baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Elia, dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai peserta dalam pelatihan auditor hal ini ya. Alhamdulillah ya materi regulasi ini telah kita selesaikan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kelancaran ya buat kedepannya untuk menjalankan pelatihan sampai dengan lulus. Dan juga terakhir kami sampaikan selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam industri halal Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung untuk menjadi pelaku sejarah juga dalam awal-awal kebangkitan jaminan sertifikasi halal ya, kebangkitan usaha halal, industri halal lah di Indonesia seperti itu. Jadi ini masih awal-awal Bu, kita Bapak Ibu sekalian kita ikut dalam membangun industri halal di Indonesia. Jadi tentu kami di sini sangat menjambut kedatangan Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama pemerintah ya dalam mengembangkan industri halal di Indonesia ya. Semoga apa yang kita kerjakan tidak semata-mata hanya menjadi tambahan bagi rezeki kita, tapi juga menjadi amal jariah buat kita semua. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.